Sore itu juga, Kepala Tim Pemeriksa Sudakso mengatakan bahawa Ghazali Shahlan selama ini bertahan keras, tidak mengaku tetapi sekarang telah mengaku. Karena dia mengaku itu, sekarang dia bisa istirahat, tidak diganggu lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Saudara Hamka tentu dapat pula istirahat kalau telah mengaku, kata mereka. Saya menjawab, bukan saya tidak mau mengakui, melainkan tidak ada yang akan saya akui. Apa persoalannya pun saya tak mengerti. Tapi mereka marah dengan jawaban saya. Kata mereka, kalau saya katakan Zawawi orang jujur, tentu saya takkan menolak tuduhan Zawawi. Saya juga bilang kalau Zawawi atau Ghazali Shahlan tidak memfitnah saya. Besar sekali kemungkinan mereka telah disiksa, dipukul dan dianiaya, sehingga memberikan pengakuan palsu. Saya lalu berkata, lebih baik bacakan saja keterangan Zawawi itu kepada saya bersedia mengakuinya, meskipun saya tidak pernah berbuat sama sekali. Atau karena suatu tuduhan telah ditentukan, sedang saya mengerti persoalannya, mudah-mudahan dengan mengetahui pengakuan Zawawi itu, saya bisa terlepas dari kemacetan itu. Usul saya itu tidak diterima, malah terus diperiksa siang dan malam, dengan tuduhan bahawa saya mengadakan rapat gelap di rumah saya dan rapat gelap di satu tempat di Tangerang. Mereka juga bertanya dengan tulisan, dan saya harus menuliskan jawabannya di atas kertas. Kemudian diselingi dengan hinaan, ejekan atau sindiran. Dan Alhamdulillah, saya terus berpuasa. Kira-kira pukul 3.30 pagi menjelang hari Senin tanggal 3 hingga 4 Februari tahun 1964, karena saya tidak mengakui tuduhan-tuduhan itu, saya minta dipertemukan dengan salah seorang yang tertuduh, yang telah menuduh saya. Mulanya saya ditanyai pula, kenalkah saya dengan Overs Nasuhi? Saya jawab, kenal dan telah bertemu dengan dia 2 kali. Pertama di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1953, kedua di RTM Jalan Budi Utomo pada tahun 1959, ketika saya diundang oleh Kapten Pitono untuk mengadakan penerangan kepada orang-orang tahanan di sana. Waktu itulah saya bertemu terakhir dengan Oversti Nasuhi. Bohong, situ kiai pembohong, kata Sudakso. Sebab menurut tuduhan Sudakso tersebut saya berkomplot bersama Nasuhi membuat rapat gelap di Tangerang. Saya berkeras, tidak. Lalu Sudakso bertanya, mahukah saya konfrontasikan dengan Nasuhi? Saya menjawab, mahu. Tiba-tiba digiringlah Nasuhi ke tempat saya dan dihadapkan dengan saya. Lalu Sudakso bertanya, kenalkah orang ini? Nasuhi menjawab, kenal, Pak Hamka. Sudakso bertanya lagi, ikutkah dia dalam rapat di Tangerang? Nasuhi menjawab, ikut. Dia memakai jas kehitaman dan bersarung kain bugis, dan duduk dekat pintu. Mahu mungkir lagi? Tanya Sudakso dengan wajah seram dan kejam. Saya terdiam. Kemudian Sudakso keluar menghantarkan Nasuhi ke tempat tahanannya, dan saya tinggal di bawah penjagaan seorang anggota tim pemeriksa bernama Daud yang pangkatnya seingat saya, iaitu Ajudan Inspektur Polisi tingkat 1. Dia diam, saya pun diam. Tiba-tiba setelah kira-kira setengah jam, Oversti Nasuhi dikembalikan ke tempat tahanannya. Dia pun kembali lagi dengan terburu-buru ke tempat tahanan saya dengan tidak dikawal lagi. Pas dia masuk, saya bertanya, kenapa saudara memfitnah saya? Bukankah kita baru 2 kali ketemu? Tidak ada hubungan saya dengan rapat Tangerang itu. Dia menjawab bahawa setelah dia dimasukkan ke tahanannya kembali, dia berlari ke tempat saya untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Bahawa dia sendiri tidak pernah mengadakan rapat gelap di Tangerang. Dia katakan bahawa kita ini semuanya telah kena fitnah. Dia berbicara memakai bahasa campuran Arab dan Indonesia. Dia berkata dalam bahasa Arab, pengaruh Ahmad sekarang sudah sangat besar dalam negara kita, terutama di kalangan kepolisian. Fitnah ini dibuat komunis untuk menghancurkan kita dan menyingkirkan masyarakat. Saya sudah mengakui tuduhan palsu ini dan saya disiksa. Kabarnya kawan-kawan yang lain juga disiksa.
Sebab itu, saya nasihatkan kepada Pak Hamka, supaya Pak Hamka mengaku saja. Saya marah kepadanya, dan bertanya, apa yang akan diakui, padahal saya tidak berbuat sama sekali. Dengan berlinang air mata Oversti Nasuhi menjawab, karang sajalah satu pengakuan. Karena kalau polisi-polisi ini tidak mendapat apa yang mereka ingini, Pak Hamka akan mereka pukul. Pak Hamka sudah tua, tidak tahan nanti kena tangan. Kalau Pak Yusof atau Pak Kasman dapat saya jumpai, saya pun akan menganjurkan kepada mereka mengaku atau membuat pengakuan-pengakuan palsu. Nanti di hadapan hakim kita buka kenapa kita terpaksa mengaku. Dan sekali lagi dia ulangi bahawa pengaruh komunis sudah besar dalam negara ini. Sesudah itu dia keluar dengan terburu-buru. Inspektor Daud langsung berkata kepada saya, semua keterangan Overs Nasuhi saya dengar. Perkataannya dalam bahasa Arab saya ketahui, saya dahulu bersekolah madrasah di Bugis Makassar. Dia berbicara dalam bahasa Arab. Kemudian Daud berkata pula, kalau Bapak Hamka dihadapkan ke muka hakim nanti, saya bersedia menjadi saksi Bapak bahawa Bapak mengaku kerana anjuran Nasuhi, agar jangan sampai dianiaya. Saya akan membela Bapak. Selesai saya solat subuh, tim pemeriksa datang lagi. Itu hari Selasa, hari keempat saya diperiksa. Lalu Sudakso memulai pertanyaan lagi, mahu mungkir juga. Langsung saya jawab, Oversti Nasuhi mengatakan bahawa pengakuannya itu adalah palsu belaka, kerana dia dianiaya. Bukan main marahnya Sudakso kerana jawaban saya itu. Dia yang selama ini masih mengucapkan Pak Hamka kepada saya, saat itu langsung menyebut saya dengan kata, saudara, dan mulai mengancam. Dan Nasuhi dijemput kembali. Di antara tim pemeriksa yang turut ketika itu ialah Mudjokusumo. Di hadapan saya Nasuhi ditanya kembali. Mula-mula dia berkata, mengapa urusan ini dimentahkan kembali? Sudah terang Pak Hamka ini hadir di dalam rapat di Tangerang, memakai jas kehitaman, berkain sarung Bugis. Dia dihantarkan kembali ke tempat tahanannya. Sudakso berkata lagi, jangan putar balik juga, sekarang katakan saja terus terang apa yang terjadi. Kami hanya memeriksa, bukan kami yang menghukum. Lalu pemeriksaan diteruskan seperti biasa. Dua orang pemeriksa bertanya dengan tulisan di kertas, dan saya menjawab. Pemeriksa sudah memastikan bahawa saya ikut dalam rapat itu, dan saya menjawab tidak. Kadang-kadang dikemukakan pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya tentang Muhammadiyah, atau tentang keaktifan saya di masyarakat. Suatu hari sekitar pukul 9 pagi, saya menangis mengadu dan memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan dan petunjuk, kerana seingat saya tidak pernah mengadakan rapat demikian rupa, baik di rumah saya ataupun di Tangerang. Dan kira-kira pukul 10 pagi, datanglah seorang anggota pemeriksa dari tim yang lain, iaitu tim pemeriksa yang memeriksa Nasuhi. Namanya yang saya kenal ialah Gondo. Orangnya tinggi besar dan mukanya bengis. Dia melihat kepada saya dengan sikap menghina. Lalu berkata, tak usah berkelit lagi, segala rahasia saudara sudah di tangan kami. Saudara mengadakan rapat gelap di Tangerang tanggal 11 Oktober. Saudara menerima surat dari Abdul Rahman, ketika itu Perdana Menteri Malaysia, dan menerima wang 4 juta, tidak jelas apakah 4 juta rupiah atau dolar, sebab dia terus berbicara. Saudara hendak mengadakan kop atas kekuasaan pemerintah yang sah. Saudara ikut dalam komplotan hendak membunuh Bung Karno. Rekan saudara, Dalari Umar menyimpan 4 peti granat untuk dilemparkan kepada Bung Karno. Tidak ada gunanya lagi membela diri, semua rahasia sudah ada di tangan polisi, pengkhianat-pengkhianat negara akan digenyang. Ketika dia mengucapkan pengkhianat itu, nyarislah saya khilaf. Itu adalah suatu penghinaan yang paling besar. Hampir saya berdiri hendak membantah dengan keras, sebab saya marah dan lupa bahawa saya berhadapan dengan polisi. Syukur saya ingat kembali dan cepat sadar kalau tak ada gunanya melawan. Padahal mungkin mereka memang sengaja memancing emosi saya, sehingga mudah saja menyiarkan di surat khabar,
Hamka tertembak mati ketika melawan polisi dalam pemeriksaan kasus pengkhianatan. Saya duduk dengan tenang dan saya jawab pula dengan tenang, saya hanya bisa bersumpah bahawa saya tidak berbuat demikian hina. Gondo menjawab, sumpah yang kedua kali tidak ada guna lagi. Sebab, saudara sudah pernah bersumpah kepada pemeriksa yang lain. Dan dia ajak saya berdebat. Dia mengatakan jika saya seorang masyumi, tentu anti Pancasila. Saya beri keterangan bahawa masyumi bukan anti Pancasila, melainkan mendukungnya. Kejatuhan masyumi sampai dibubarkan bukan kerana anti Pancasila, melainkan kerana kalah dalam percaturan politik. Namun dia tidak mahu mendengar keterangan saya, melainkan memaksa saya untuk mengikuti jalan fikirannya bahawa saya adalah anti Pancasila. Sepertinya dia sengaja membuat saya lelah, sehingga setelah pertanyaan diteruskan, saya tidak bertenaga lagi. Dia bilang, bukti-bukti telah cukup di tangan polisi bahawa saya mengadakan rapat gelap. Namun, tidak satu pun mereka mengemukakan bukti-bukti itu ke saya. Malah sayalah yang dituduh menghilangkan semua bukti-bukti yang ada di tangan saya, kerana berita saya akan tertangkap telah bocor. Saya merasa sejak 5 Februari 1964 pagi, badan saya mulai lelah kerana tidak pernah tidur sejak diperiksa. Mereka sepertinya memakan sistem interogasi yang membuat saya lelah rohani dan jasmani. Apalagi setelah Oversti Nasuhi menyuruh saya membuat pengakuan palsu, supaya terhindar dari dianiaya dengan pukulan dan sengatan listrik. Rabu 5 Februari itu, 2 orang anggota tim pemeriksa sudah membawa 2 orang anggota polisi perintis yang badannya tegap-tegap dan tampangnya seram. Kedua tim pemeriksa itu berkata, untuk kebaikan diri saudara sendiri, lebih baik mengaku. Hari itu datanglah niat hendak membuat satu pengakuan, berpedoman kepada nasihat Oversti Nasuhi, nanti di muka hakim akan menyangkal pengakuan itu. Maka, ketika didesak keras dengan ancaman dan perkataan-perkataan yang kasar oleh tim pemeriksa yang bernama Murjo, pukul 3 dini hari tanggal 6 Februari yakni pemeriksaan hari kelima, saya buat saja pengakuan bahawa saya memang telah bersalah, turut campur dalam satu gerakan rahsia, hendak membunuh Presiden Soekarno. Hendak mengadakan coup dan telah membantu memulainya dan mengadakan rapat di Tangerang di rumah seseorang, kerana saya tidak tahu nama pemilik rumah tempat rapat itu. Dan saya sebutlah nama-nama orang yang telah ikut dalam gerakan itu, iaitu orang-orang yang namanya telah banyak disebut sejak saya diperiksa. Iaitu Ghazali Shahlan, Dalari Umar, M. Amiruddin Siregar, dan Zawawi. Setelah saya berikan penjelasan yang pertama itu, tengah malam barulah saya diperbolehkan tidur. Setelah saya bangun pagi, kira-kira pukul 8, hari ke-6, barulah diminta keterangan lebih lanjut. Maka, saya terangkan bahawa saya datang ke Tangerang sehabis maghrib, bersama nama-nama yang disebut itu, dengan jip kepunyaan Amiruddin Siregar. Ketika ditanyai bagaimana dan di mana letak rumah tempat rapat itu, saya jawab bahawa rumah itu menghadap ke barat, mempunyai 2 ruangan luar dan ruangan dalam, separuh batu dan tidak ada perkakas apa-apa. Saya katakan bahawa rapat diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat tanggal 10 Oktober tahun 1963. Ketika tim pemeriksa yang lain sudah pergi, tinggallah anggota tim yang kasihan kepada saya dan mengatakan bahawa dia bersedia menolong saya. Lalu pada waktu itu juga saya buat surat kepada Presiden, Jenderal Nasution, Dr. Ruslan Abdul Ghani dan Pak Mujadi Jojo Martono, pemimpin Muhammadiyah Kiai Haji Fakih Usman, di Jakarta menerangkan bahawa saya telah kena fitnah dan saya telah mengakui tuduhan itu. Padahal saya tidak berbuat seperti yang dituduhkan. Saya berikan kepada kawan itu pulpen Parker sebagai ongkos ke Jakarta, dan dia bersedia menghantar saya ke Jakarta. Pada Sabtu tanggal 8 Februari kawan yang kasihan kepada saya itu datang, dan mengatakan bahawa dia telah kembali ke Jakarta. Dia menyampaikan semua surat-surat itu kepada Fakih Usman, dan dia telah berjanji akan menyampaikan surat tersebut kepada yang dituju.
Pada hari itu juga, Inspektor Daud datang lagi menyampaikan harapan Ghazali Shahlan, memohon agar saya memaafkan dia. Sebab, dia telah mengakui pula tuduhan bahawa saya turut rapat di Tangerang kerana tidak tahan disiksa. Pada Sabtu itu juga, datang kiriman dari anak saya, sebuah kalender tahun 1964. Pada Sabtu itu, tim pemeriksa mengatakan akan cuti lebaran selama 2 minggu, yakni Sabtu, 24 Ramadan tahun 1383. Sekalian tim pemeriksa akan pulang ke rumah masing-masing di Jakarta. Maka sejak hari Sabtu itu, pemeriksaan berhenti sementara. Saya tinggal di bawah penjagaan agen-agen polisi yang masih muda. Saat itu saya bisa istirahat dengan tenang dan melihat kalender. Barulah saya ingat kembali bahawa saya sejak September tahun 1963, selama 2 bulan saya disuruh istirahat oleh Dr. Syaifullah Nur kerana saya sudah terlalu capek akibat tidak pernah istirahat. Dan dari kalender itu dapat saya hitung bahawa tuduhan saya mengadakan rapat gelap di rumah saya, tanggal 1 Oktober tahun 1963, yang telah saya akui adalah bertepatan hari Selasa, malam Rabu, iaitu dibukanya kembali pengajian malam Rabu dengan murid-murid saya, bapa-bapa dan kaum ibu menteng. Dengan demikian, sudah ada alibi pertama yang kuat. Namun ketika saya ditanya bertubi-tubi sampai mengaku yang tidak-tidak itu, saya tidak ingat itu sama sekali. Kemudian saya hitung lagi, ketemulah tanggal 11 Oktober bertepatan dengan hari Jumaat dan Sabtu. Tuduhan yang umum ialah bahawa rapat di Tangerang jatuh pada malam itu. Padahal, malam itu saya turut menghadiri resepsi Malam Ta'aruf Muhammadiyah Jakarta Raya di Masjid Agung Al-Azhar. Hadir juga di sana Menko Hamurjadi Jojo Martono, Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Azali Shahlan sendiri mewakili Gubernur DCI Jakarta Raya, dan Mayor Amiruddin Siregar. Namun saya memberikan pengakuan bahawa saya menghadiri rapat di Tangerang pada tanggal 10 Oktober tahun 1963, bertepatan dengan Khamis malam Jumaat. Kalau ditanya apakah tidak salah, apakah bukan 11 Oktober, selalu saya jawab bahawa saya ingat betul 10 Oktober. Di sini saja sudah terbukti bahawa rapat gelap yang saya akui itu benar-benar tidak ada. Kemudian ketika saya ditahan di Megamendung dari 15 Juni sampai 20 Agustus tahun 1964, saya baca di surat khabar bahawa Kasman Singodimedjo telah dihukum 8 tahun penjara kerana mengadakan rapat gelap pada Khamis tanggal 10 Oktober, tanggal yang saya tunjuk itu, di Cilendek, Bogor, dan dia mengaku. Padahal dalam tuduhan kepada saya itu, Kasman Singodimedjo hadir dalam rapat gelap yang saya dituduh menghadirinya itu di Tangerang. Pemeriksaan lanjutan. 2 minggu lamanya tidak ada pemeriksaan sebab tim pemeriksa cuti ke Jakarta. Pemeriksaan mulai kembali pada 26 Februari tahun 1964, yakni 12 Syawal tahun 1383. Cara pemeriksaan tidak lagi sekejam yang pertama, dan yang memeriksa tidak lagi sampai 20 orang, hanya 3 orang saja bergantian. Pemeriksaan dilakukan selama 2 hingga 3 jam pada waktu siang dan malam hari. Tapi tak saya lihat 2 pemeriksa terdahulu, iaitu Inspektor Siregar dan Inspektor Sufane. Yang diperiksa ialah kelanjutan, penjelasan, dan keterangan lebih terperinci dari pengakuan saya yang pertama. Di sinilah saya bertemu kesulitan yang baru, setelah terlepas dari kesulitan yang pertama. Sebab saya tidak biasa berdusta. Kerana sekali berdusta, akan terus berdusta, dan harus kedustaan yang masuk akal. Tidak heran kalau pembuat dusta itu sering tertumbuk. Pada Senin tanggal 2 Maret tahun 1964, setelah mendapatkan kesulitan kerana terlanjur berdusta itu, saya hendak memungkirinya kembali. Lalu saya bikin satu konsep sumpah mubahalah, iaitu supaya saya diperhadapkan dengan orang-orang yang memfitnah saya, bersumpah dengan memakai Al-Quran.
Kalau benar saya berbuat kejahatan dan yang dituduhkan itu, biarlah saya dimakan sumpah. Dan bila cukup bukti-bukti yang dikemukakan, biarlah saya dituduh mengadakan sumpah palsu. Namun kalau tidak ada kesalahan saya, kutuk laknat Allah supaya ditimpakan kepada yang memfitnah saya. Sumpah mubahalah itu diajarkan Nabi Muhammad kepada utusan kaum Kristen dari Najran. Teks dari sumpah itu saya berikan kepada tim pemeriksa. Setelah mereka terima teks sumpah itu, mereka berdiskusi. 2 hari kemudian mereka datang dan menolak usul saya itu. Sejak itu, mulailah saya diperiksa dengan keras, diancam, malah pernah disuruh menanggalkan baju dan sarung, tinggal celana kolor dan kaos singlet. Lalu digertak bahawa kalau saya tidak juga memberikan pengakuan yang lebih jelas dan sempurna tentang gerakan gelap gas, maka mereka tidak dapat lagi bersikap lunak kepada saya. Bahkan, mungkin tim pemeriksa akan diganti dan kalau terjadi apa-apa atas diri saya, adalah kerana kesalahan saya sendiri. Pada Sabtu tanggal 7 Maret, ketika diperiksa oleh Inspektor Siregar, dia mengatakan bahawa di antara orang-orang yang telah ditangkap kerana rapat gelap Tangerang ini, ada orang yang telah mengakui bahawa saya memang hadir dalam rapat di Tangerang itu, bagaimana mungkin saya menyangkalnya. Namun keterangan dari orang-orang itu tidak akan dapat ditolak hakim, kerana satu orang memungkirinya. Kerana dia memeriksa hanya seorang diri, lalu saya ajak dia bercakap dari hati ke hati dan dengan segenap kejujuran. Saya katakan bahawa saya berani bersumpah bahawa saya benar-benar tidak hadir dalam rapat itu. Namun kerana dia mengatakan keterangan 14 orang yang memberatkan saya, maka saya hendak meneruskan pengakuan saya. Dan kerana duduk perkaranya tidak saya ketahui, saya harap dia baca pengakuan Zawawi. Setelah saya mendengar pengakuan itu, akan saya buat suatu pengakuan dan saya ubah sedikit-sedikit. Dan saya tidak akan mengatakan kepada tim pemeriksa yang lain bahawa dia telah membacakan pengakuan tersebut kepada saya. Sebab kalau tidak begitu, amat susah bagi saya mengarang satu pengakuan, kerana tidak ada materinya. Inspektor Siregar terus mengabulkan permintaan saya, dan didengarkan baik-baik. Setelah saya pahami, lalu saya katakan sekali lagi, untuk melepaskan diri dari kesulitan dan jalan buntu ini, berilah saya kesempatan mengarang pengakuan, sejalan dengan pengakuan Zawawi. Malah kalau saudara Siregar mahu mengarang suatu pengakuan untuk menolong saya bersedia menandatangani. Kira-kira pukul 1 siang hari, selesailah pemeriksaan Inspektor Siregar. Dan pukul 8 malam, datang pula Inspektor Mujokusumo dan Inspektor Sufane. Cara mereka menanyai sudah lebih kasar, membentak-bentak, dan saya lihat mereka membawa sebuah bungkusan. Segala jawapan saya dibantah dengan keras. Mujokusumo sudah mulai memaki-maki, menuduh saya pembohong, dan mengancam bahawa polisi yang telah banyak pengalaman dengan orang-orang yang jahat, tidak jujur dan mengelak-elak, mempunyai banyak jalan untuk membuat orang mengaku. Saya merasa sangat terhina dengan sikap dan pertanyaan itu. Akhirnya, saya katakan bahawa kepada saudara Siregar tadi siang, saya telah menyatakan bahawa saya berjanji kepadanya hendak memberikan pengakuan yang lebih jelas dan terperinci, dan tidak usah menekan saya dengan cara begitu lagi. Berilah saya kesempatan sekitar 2 hari, supaya saya susun pengakuan itu sejelas-jelasnya. Mendengar jawapan saya, barulah dia berhenti mengasari dan menuding saya. Mendengar itu dia pun mulai bersikap lunak. Dia perintahkan kepada agen-agen yang mengawal saya, supaya saya dijaga ketat, jangan dibiarkan ada seorang pun tim pemeriksa menanyai saya selama 2 hari, yakni Minggu dan Senin. Dan pada Minggu pagi, Mujokusumo menghantarkan beberapa lembar kertas ke kamar saya. Mulai Minggu pagi itu saya mengarang. Saya ingat bahawa di waktu muda saya lancar mengarang roman, mengapa sekarang saya tidak akan bisa? Saya susunlah bahawa rapat pertama sebagai pendahuluan rapat Tangerang, ialah rapat gelap di rumah saya sendiri pada Selasa malam tanggal 1 Oktober tahun 1963.
Yang hadir ialah Mayor Amiruddin Siregar, Ghazali Shahlan, Zawawi dan Dalari Umar. Tidak ada orang lain sama sekali. Ada yang mengatakan bahawa Yusof Wibisono SH dan Kasman Singodimedjo SH datang, tetapi mereka tidak datang. Yang dibicarakan dalam rapat gelap di rumah saya itu ialah hendak mengerahkan tenaga pemuda-pemuda Muhammadiyah supaya bergerak dengan aktif. Dan yang kedua ialah bagaimana menyokong Malaysia dari segi kebudayaan dan lain-lain. Yang hadir di rapat gelap di rumah saya itu hanya 5 orang, tidak lebih. Saya karang pula bahawa saya bersama Mayor Amiruddin Siregar, Dalari Umar dan Zamawi juga bersama-sama habis maghrib di hari Khamis itu pergi menghadiri rapat gelap di Tangerang. Kami datang dan sampai ke rumah itu sehabis orang membaca tahlil kerana wafatnya Muallim Saleh. Dalam pengakuan yang pertama dahulu saya belum tahu nama muallim yang ditahlilkan itu. Namun pada pengakuan yang kedua ini saya sudah tahu, kerana mendengar nama itu dalam pengakuan Zamawi yang dibacakan Inspektor Siregar. Rapat yang saya hadiri di Tangerang itu ialah tanggal 10 Oktober tahun 1963, bukan 11 Oktober sebagai tuduhan dan pengakuan yang lain-lain. Dan saya katakan pula bahawa Kasman Singodimedjo tidak hadir pada rapat gelap Tangerang. Tentang yang hadir dalam rapat gelap Tangerang itu, yang saya sebut hanya nama-nama yang banyak ditanyakan kepada saya, iaitu Hak Abdul Rahman Ali, Hamidullah, Hasan Suri, Mayor Amiruddin Siregar, Dalari Umar, Zawawi, dan Oversti Nasuhi. Haji Abdul Rahman Ali, Hamidullah, dan Hasan Suri itu sampai hari ini saya tidak kenal siapa mereka, mungkin mereka kenal kepada saya. Dan saya karang-karangkan saja nama seorang kiai yang membaca doa dengan penuh kecemasan kalau ada di Tangerang seorang kiai bernama sama sehingga dia turut teraniaya seperti saya. Setelah selesai pengakuan-pengakuan di pagi hari Selasa, lalu saya serahkan semua. Maka, ditugaskanlah salah seorang di antara mereka itu menyalin tulisan tangan saya dengan mesin tik. Setelah pengakuan itu selesai disalin, mulailah saya ditanyai kembali dalam beberapa hal untuk menjelaskan pengakuan itu. Ditanyakan tentang bentuk rumah tempat rapat, saya jawab batu separuh dan kayu separuh. Ditanya menghadap ke mana, saya jawab menghadap ke barat. Ditanyai berapa ruangan rumah itu, saya jawab 2 ruangan, luar dan dalam. Ditanyai apa perkakas rumah yang ada di dalam, saya jawab tidak ada. Yang agak lama pertanyaan ialah tentang hadirnya Kasman dan Yusof. Saya berkeras mengatakan bahawa keduanya tidak hadir. Malah saya katakan, kerana saya mendengar bahawa Yusof dan Kasman akan hadir itulah yang menarik hati saya untuk hadir di rapat itu. Meskipun sebagai orang Muhammadiyah saya tidak mahu hadir dalam satu pertemuan membaca tahlil, sebab itu perbuatan bidah. Saya tertarik kerana menurut pengetahuan saya sejak bertahun-tahun pandangan politik Yusof dengan Kasman sangatlah bertentangan. Kasman Singodimedjo berpolitik keras menentang Presiden Soekarno, sedang Yusof Wibisono adalah moderat dan anggota dari DPRGR dan sejak dari masa Masyumi hidup politik mereka selalu bertentangan. Tapi keduanya tidak datang ke rapat itu. Dan saya katakan pula bahawa yang mengusulkan hendak membunuh Presiden dalam rapat gelap di Tangerang itu ialah Hasan Suri, dan segenap yang hadir tidak ada yang mengatakan setuju dengan usul itu. Ketika ditanya bagaimana tentang Kod Etat, saya jawab bahawa itu pun usul Hasan Suri. Namun Oversti Nasuhi sangat membantah. Sebab, sebagai seorang tentara, dia tahu betul bahawa Kod Etat tidak bisa dilancarkan kalau kekuatan yang besar tidak ada. Saya akui juga memang ada surat dari Tengku Abdul Rahman Malaysia yang disampaikan oleh spion Malaysia di Indonesia, bernama Muhammad Nazir dialamatkan kepada Hamidullah dan Dalari Umar. Ditulis dengan huruf Latin ejaan Malaya, Haji ditulis dengan Haji dan Dalari Umar disebut Encik Dalari Umar. Sampul surat itu putih dan suratnya sendiri kertas warna hijau. Saya akui pula bahawa yang memberi sambutan penutup rapat adalah saya sendiri,
bukan Ghazali Shahlan dan bukan yang lain-lain. Selain itu, ditanya juga dengan berbagai macam cara, sejauh mana pengetahuan saya tentang organisasi gelap itu, saya jawab tidak tahu sama sekali. Seketika rapat akan ditutup, kata saya. Memang nama saya disebut-sebut akan dimasukkan dalam pengurus organisasi itu, tetapi saya mengatakan, mahu menerima asal cocok dengan kemampuan saya. Namun selanjutnya, tidak ada lagi berita kepada saya, jabatan dan tugas apa yang diserahkan kepada saya. Satu kali dengan terburu-buru, cepat sekali Inspektor Mujokusumo datang ke kamar tahanan saya dan bertanya, apa saudara Hamka masih ingat nama Sekretaris Kedutaan Besar Inggeris di Jakarta? Saya tidak tahu apa maksud dia bertanya seperti itu. Saya jawab, saya tidak kenal sama sekali nama-nama pegawai Kedutaan Besar Inggeris di Jakarta. Yang saya kenal hanyalah nama atas kebudayaan RPA Dr. Mahmud Ridwan, nama orang kedua di Kedutaan Besar Amerika, Tuan Galbraith, sebab waktu saya diundang State Department ke Washington tahun 1952, dia turut menjemput saya. Setelah saya tinggal sendiri baru saya sadar bahawa ini adalah usaha mereka yang terakhir dalam mengumpulkan bukti bahawa saya telah menjadi alat subversif Nekolim di Indonesia. Mengapa saya menekankan bahawa yang mengusulkan membunuh Presiden dan mengadakan kup itu ialah Hasan Suri? Karena saya mendapat surat kecil dari Ghazali Shahlan dengan perantara seorang tukang hantar makanan bahawa biang keladi yang memfitnah kami ini bernama Hasan Suri dari Pemuda Rakyat dan dia ikut ditangkap. Dan Oversti Nasuhi sambil mengambil air membisikkan pula bahawa yang memfitnah kita ini Hasan Suri namanya. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan mulailah lebih ringan. Akhirnya, ditanyakan terus pengetahuan saya tentang pribadi orang-orang yang saya sebut-sebut namanya, iaitu Mayor Amiruddin Siregar, Dalari Umar, Zawawi dan Ghazali Shahlan. Lalu saya terangkan bahawa Mayor Amiruddin Siregar adalah anggota Pusat Penerangan Angkatan Darat yang ahli bertablik, yang ke mana pun dia pergi selalu membawa paham di bawah bendera revolusi dan memberi indoktrinasi ajaran Bung Karno di mana-mana. Zawawi ialah seorang pemuda yang biasanya tidak banyak bicara. Di waktu Masyumi dan GPII masih ada, dia itu hanya seorang pemuda yang disuruh-suruh oleh pemimpin dan tidak terkenal sebagai seorang yang mempunyai inisiatif. Dalari Umar adalah seorang mubalik Muhammadiyah, sedang Ghazali Shahlan, anggota pemerintah harian DCI Jakarta Raya, yang sering mewakili Soekarno dalam resepsi-resepsi penting kerana dia dipercaya oleh gubernur. Namun saya akui bahawa semuanya adalah bekas Masyumi, demikian juga diri saya. Pada Selasa malam tanggal 24 Maret tahun 1964, tiba-tiba masuklah seorang diri Inspektor Siregar ke dalam kamar tahanan saya. Dia bercakap dengan berbisik. Saya dengan gembira dapat mengatakan kepada Pak Hamka bahawa seluruh anggota tim pemeriksa telah sampai pada suatu kesimpulan setelah memeriksa seluruh perkara ini bahawa semua perkara ini tidak ada. Sekarang tim pemeriksa akan mulai menyelidiki dari mana sumber fitnah ini. Harap Pak Hamka sabar dan khusus saya sendiri meminta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Hamka kalau ada sikap saya yang kasar kepada bapa. Saya harap bapa merahasiakan kepada kawan-kawan saya yang lain bahawa bapa telah menerima kabar ini. Rabu malam tanggal 25 Maret, datang lagi Inspektor Sudakso, tim pemeriksa saya dan Inspektor Sujarwo dengan sikap manis, mengemukakan kepada saya fotokopi dan surat yang saya kirimkan kepada PYM. Presiden Menko Ruslan Abdul Ghani, Menko Jenderal Nasution, Menko Haji Mujadi Jojo Martono, dan Kiai Haji Fakih Usman, semua dengan fotokopi. Mereka bertanya dengan nada biasa. Tidak lagi angkuh. Kapan kesempatan Pak Hamka menulis surat-surat ini? Pada pemeriksaan pertama Pak Hamka tidak kami beri peluang waktu untuk istirahat. Saya jawab, ini kan rahasia saya sendiri. Apakah saya salah? Sudakso menjawab, itu adalah hak Pak Hamka.
Tapi sekarang, setelah Pak Hamka memberikan pengakuan yang begitu jelas, tidakkah surat-surat ini akan Pak Hamka cabut? Saya jawab, tidak. Lalu saya puji keahlian seluruh tim pemeriksa, sehingga ada di antara mereka yang pura-pura kasihan kepada saya. Lalu saya menumpahkan kepercayaan kepadanya. Rupanya surat-surat ini tidak sampai kepada alamat tujuan, melainkan menjadi tambahan berkas pemeriksaan jua. Tidak terbayang di muka saya bahawa saya telah menerima keterangan Inspektor Siregar. Kira-kira pukul 5 pagi hari Senin 30 Maret tahun 1964, datanglah Inspektor Mujokusumo ke kamar saya dan menyuruh saya berpakaian kerana akan diajak ke rumah saya sendiri dan ke Tangerang. Kira-kira pukul 7 pagi kami berangkat ke Jakarta, makan pagi di Majestic dan singgah di Depak untuk menjemput seorang polisi yang membawa kamera foto, lalu pulang ke rumah di Jalan Raden Fatah. Sampai di rumah itu, diadakan rekonstruksi tentang tempat duduk kami ketika rapat 5 orang tanggal 1 Oktober tahun 1963 itu. Kemudian saya dibawa pula ke Tangerang. Oleh kerana rapat Tangerang itu memang tidak ada, atau sekurang-kurangnya saya tidak turut dalam rapat itu, di tengah jalan saya katakan terus terang, saya tidak kenal di mana letak rumah itu. Sudakso menjawab, kami hanya menuruti pengakuan Hamka. Lalu saya jawab pula, kerana saya datang ke sana malam hari, dan tidak ingat di lorong mana dan di jalan mana, tidaklah saya tahu di mana letaknya rumah itu. Sesampai di Tangerang, pergilah kami ke seksi polisi Tangerang, menanyakan letak rumah itu. Yang turut dalam rombongan ini tidak kurang dari 8 orang polisi dari Depak. Saya duduk di depan. Saya maklum bahawa ke-8 polisi berpakaian preman itu matanya tak lepas mengawasi saya. Dan sesampai di rumah yang dituju, lama saya ditinggalkan dalam mobil yang membawa kami bersama seorang polisi dari seksi. Yang lain bersama-sama menuju rumah tersebut. Rumah Muallim Saleh. Setelah hampir setengah jam, baru saya dibawa masuk ke rumah itu, iaitu rumah yang baru saya masuki sekali itu selama hidup saya. Mereka bertanya di mana saya duduk, saya jawab dekat pintu. Ditanyakan adakah tika permadani ini saya lihat waktu rapat, saya jawab tidak ada. Yang menjadi alas lantal hanyalah tika Tasikmalaya yang biasa dipakai di masjid. Ternyata, faktanya kondisi rumah itu berbeza dengan pengakuan saya tentang rumah itu. Gordennya biru, bukan merah berbunga-bunga. Menghadapnya ke utara, bukan ke barat. Rumah itu terbuat dari batu seluruhnya, bukan separuh batu, separuh kayu. Saya katakan dalam pengakuan bahawa ketika rapat itu tidak ada sama sekali perkakas di ruangan itu, padahal perempuan yang empunya rumah mengatakan bahawa lemari besar di sudut rumah itu tidak pernah dipindahkan dari tempat yang sekarang. Saya katakan bahawa rumah itu hanya 2 ruang, iaitu ruang luar dan ruang dalam. Ternyata 3 ruang. Pokoknya berbeza dari keterangan saya. Sore hari setelah selesai penyelidikan tentang rumah itu, kami kembali ke Jakarta dan pada malam hari saya dikembalikan ke tempat tahanan saya di Sukabumi. Sejak dikembalikan ke Sukabumi itu, tampak oleh saya bahawa sikap-sikap tim pemeriksa sangat berubah. Ada yang membawakan pisang, memberi rokok, dan mengajak bercakap-cakap soal agama dan berdiskusi. Malah pada suatu malam, Inspektor Mujo datang menanyakan apa-apa saja bacaan yang saya baca, doa-doa atau isim-isim yang saya baca selama ditahan. Saya tidak merasa keberatan mengajarkan beberapa doa wirid dari Nabi Muhammad. Sudakso dan Mujokusumo menyalin dan yang lain meminta pula. Kepala tim yang memeriksa Ghazali Shahlan pun pernah datang ke tempat saya meminta diajarkan beberapa doa. Semua saya beri, tetapi saya tekankan bahawa doa ini hanyalah tambahan ibadah semata-mata. Yang pokok ialah mengerjakan solat 5 waktu. Seorang agen polisi yang masih muda, bernama Sakir Manasal Tasikmalaya, saat dia menjaga saya sendirian, pernah berkata sambil menetes air matanya, Pak Mujokusumo itu meminta diajarkan doa yang bapa baca.
Apakah Bapak tahu sebabnya? Saya jawab, tidak. Sakirman menjelaskan, pada malam Pak Mujokusumo bersama Pak Sufanil menanyakan kepada Bapak sambil membentak-bentak itu, Bapak lihat dia membawa bungkusan. Bapak tentu tidak tahu bahawa isi bungkusan itu ialah alat sengat listrik buat menyeksa Bapak kalau tidak juga mengaku. Saya di luar menangis berdoa kepada Allah, moga-moga Bapak selamat. Sekarang mereka sudah tahu bahawa Bapak tidak bersalah. Saya cukup terkejut mendengar penjelasannya dan bersyukur Allah masih melindungi saya dari alat siksa yang mengerikan itu. Pindah tahanan. Rabu tanggal 8 April tahun 1964, bersamaan 25 Zulkaidah tahun 1383, dipindahkanlah tempat tahanan saya. Tempat yang bersejarah, mengerikan, seram, yang baru sekali itu saya rasakan selama hidup saya, iaitu Akademi Kepolisian Sukabumi, telah saya tinggalkan. Bersama dengan Ghazali Shahlan, saya dibawa ke seksi polisi Cimacan. Di waktu asar, kami diberi kesempatan solat pada sebuah langgar kecil di sebuah kampung menjelang Cimacan. Kami pergi solat tanpa pengawalan. Waktu itulah kami sempat bercakap-cakap. Ghazali Shahlan menerangkan bagaimana dia disiksa, dipukul, disengat listrik, dihantam dan disepak terjang. Selesai solat, kami naik jeep kembali dibawa ke polisi Cimacan. Saya meminta kepada polisi di sana supaya dijadikan satu tahanan saja. Namun polisi menjawab, mereka hanya melaksanakan perintah dari Departemen Angkatan Kepolisian. Saudara Ghazali Shahlan langsung dimasukkan ke sebuah kamar tahanan polisi Cimacan dan saya disediakan tempat di sebuah bekas garasi. Setelah bermalam 2 malam, pada pagi hari Jumat 10 April saya dibawa ke sebuah villa di Puncak, tempat penginapan dan peristirahatan polisi yang berpangkat tinggi, bernama Bungalow Harjuna. Beberapa hari kemudian, datanglah tim pemeriksa saya, Saudara Sudakso dan Sujarwo, bersama-sama dengan 2 orang polisi dari Depak, iaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Supartojo dan Inspektor Polisi Ridwan Abdul Kadir. Secara resmi saya diserahkan kembali kepada Depak. Setelah itu, mulailah Saudara Ridwan Abdul Kadir menanyakan lagi kepada saya 2 tuduhan. Ditinggalkannya 2 macam pertanyaan, dan diberinya saya kesempatan menjawab pertanyaan itu secara tertulis dengan tenang, dan dia kembali ke Jakarta, nanti dia akan datang mengambil jawaban saya itu. 2 pertanyaan itu ialah, 1. Benarkah saya pergi ke Pontianak pada 31 Agustus tahun 1963? Adakah saya mengadakan pertemuan dengan satu gerakan subversif di sana yang menjadi kaki tangan Malaysia? 2. Apakah materi kuliah yang saya berikan di suatu waktu di IAIN Ciputat? Dengan tenang saya memberikan jawaban tertulis tentang perjalanan saya ke Pontianak pada 31 Agustus tahun 1963, iaitu atas undangan Majlis Islam Pontianak dan undangan Konferensi Muhammadiyah. Namun konferensi Muhammadiyah tidak dapat saya hadiri lagi, sebab konferensi tersebut telah selesai sehari sebelum saya sampai ke sana. Saya terlambat datang kerana sehari sebelumnya, saya bersama dengan rombongan pemimpin Pusat Muhammadiyah Menko Haji Mujadi Jojo Martono, Kiai Haji Ibadawi, Mas Sarjono, dan Kiai Haji Fakih Usman, diberi kesempatan oleh Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno menghadap ke Istana Bogor. Sesampai saya di Pontianak, kebetulan saya sakit, sehingga sampai diperiksa dan diobati oleh 2 orang doktor di Pontianak. Sedianya Majlis Islam akan membawa saya melawat ke Sambas, Ngabang, Pemangkat, Singkawang, pendeknya kota-kota dekat perbatasan dengan Malaysia guna membangkitkan semangat rakyat setempat menggenyang Malaysia. Namun kerana terhalang oleh sakit itu, doktor-doktor memberi nasihat supaya perjalanan jangan diteruskan ke pedalaman. Lantaran itu, hanya 2 kali saya dapat menghadiri rapat dan berpidato di sana. Sekali di bioskop, dihadiri oleh kira-kira 3,000 orang, di antaranya instansi-instansi sipil dan kepolisian.
dan sekali pula di hadapan sekitar 600 orang pelajar. Isi pidato saya di kedua pertemuan umum itu hampir sama, iaitu seputar dakwah. Dan saya terangkan juga menurut penglihatan saya, pidato di bioskop ada yang merekam dengan tape recorder. Selain menghadiri kedua pertemuan itu, saya hanya tidur dan istirahat di rumah Haji Abdul Razak, seorang hartawan Pontianak, kerana di situlah panitia menempatkan saya. Tentang kaki tangan Malaysia di Pontianak, saya tidak tahu sama sekali. Mungkin mereka ada yang menemui saya di tempat saya sakit dan bercakap-cakap dengan saya. Namun kerana di dalam diskusi-diskusi dan pertemuan terbatas, selalu saya menerangkan bahawa saat ini kita perlu membantu pemerintah kita dan demikian juga pendirian Muhammadiyah. Keputusan Kongres ke-35 pada ulang tahun ke-50 di November tahun 1962, besar kemungkinan bahawa orang yang tadinya telah pro-Malaysia itu telah mengubah pendirian, sebab saya adalah anggota pemimpin pusat Muhammadiyah. Tentang pertanyaan kedua, iaitu kuliah saya di IAIN Ciputat, saya akui memang dalam salah satu pendahuluan kuliah pernah saya berkata kepada mahasiswa yang sedang saya hadapi bahawa saya ini malang sekali sebab tidak mahu masuk atau saya mau masuk NU. Padahal, kalau saya masuk NU tentu saya sudah mendapat gelar profesor. Kemudian, saya teruskan kuliah. Dan dalam kuliah itu pun, saya selipkan nasihat kepada para mahasiswa bahawa langkah yang ditempuh oleh angkatan yang terdahulu sudah gagal. Abdul Kahar Muzakkar dan Daud Berruih di ITEE, semuanya telah gagal. Oleh kerana itu, hendaklah kaum mahasiswa menempuh jalan dan cara yang baru, supaya jangan gagal sebagaimana mereka pula. Saya puji cara yang diambil HMI, iaitu membina ke dalam dengan jalan membantu program pemerintah dan saya katakan pula bahawa Muhammadiyah dalam rumusan kepribadiannya di Kongres ke-35 telah menyatakan bahawa Muhammadiyah akan membantu pemerintah sesuai bidangnya. Waktu di Sukabumi, saya juga pernah ditanyai tentang kuliah di IAIN Ciputat itu, tapi jawab saya demikian juga. Namun tim pemeriksa Sukabumi mengatakan saya bohong, sebab saya tidak menganjurkan supaya membantu pemerintah. Maka, dalam jawapan yang dikemukakan di puncak itu, saya tegaskan kembali, dan saya tekankan bahawa rupanya keterangan saya itu telah dipotong. Dan saya katakan bahawa sehabis saya memberikan kuliah, beberapa mahasiswa membisikkan kepada saya bahawa di antara kira-kira 9 orang mahasiswa yang mendengarkan kuliah itu, ada seorang mahasiswa dari NU yang tergesa-gesa meninggalkan ruangan kuliah dan pergi. Mahasiswa inilah rupanya yang menyusun fitnah bahawa saya menghasut untuk melawan pemerintah. Padahal nasihat-nasihat semacam itu, iaitu supaya mahasiswa mendekat dan membantu pemerintah, telah berulang-ulang saya nasihatkan di tempat lain, dalam pertemuan-pertemuan HMI, terutama di Masjid Agung Al-Azhar. Setelah segala jawapan itu saya susun, kira-kira 2 minggu kemudian Inspektor Ridwan Abdul Kadir datang kembali untuk mengambilnya. Dan setelah itu, tidak ada lagi pertanyaan apa-apa kepada saya. Pada 15 Juni tahun 1964, kerana permintaan saya sendiri, sebab di puncak terlalu sepi, saya dipindahkan ke Megamendung, ditempatkan di sebuah bungalow tempat peristirahatan Brimob. Yang menjemput dan memindahkan saya ialah Ajun Komisaris Besar Polisi Supartojo. Ketika akan berpisah, saat dia akan kembali ke Jakarta, dia berkata, saya rasa Pak Hamka tidak akan sampai dihadapkan ke muka pengadilan sebab perkara ini tidak ada. Mungkin hanya ditahan saja sementara. Ini adalah urusan politik. Setelah lebih sebulan saya di Megamendung, pada Jumaat 24 Juli tahun 1964, 14 Rabiul Awal 1384, datanglah kembali Ajun Kombes Supartojo dan Inspektor Ridwan Abdul Kadir membawa berita-berita acara yang harus saya tandatangani. 3 berita acara itu ialah tuduhan rapat gelap di Tangerang, tuduhan subversif di Pontianak, dan tuduhan kuliah di Ciputat,
Masing-masing ada 6 jilid. Menurut keterangan mereka akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Demikianlah saya ditahan di Megamendung. Dan baru sebulan saya di sana, kambuhlah penyakit ambeien saya. Setelah saya laporkan kepada Kepala Sekolah Angkatan Kepolisian, diperiksalah saya oleh doktor polisi dari Bogor. Tidak berapa hari setelah laporan itu, iaitu pada 20 Agustus, dipindahkanlah saya ke Rumah Sakit Persahabatan di Rawamangun, Jakarta, dan di sanalah saya ditahan sampai 21 Januari tahun 1965, yakni 17 bulan. Demikianlah saya ditahan, mulai 27 Januari tahun 1964, diganti dengan tahanan rumah pada 21 Januari tahun 1966. Adapun tuduhan yang dituduhkan kepada saya itu sebanyak 3 perkara, yakni 1. Rapat gelap di Tangerang, musyawarah hendak mengadakan coup d'etat, hendak membunuh Presiden Soekarno, menerima wang dari Tengku Abdul Rahman Malaysia dan menerima surat. Alibi saya, Oktober Selasa malam, saya mengajar atau mengaji di Masjid Agung Al-Azhar, menghadapi tidak kurang dari 70 orang murid-murid laki-laki dan perempuan. Tuduhannya ialah pada malam itu ada rapat itu di rumah. Pada 11 Oktober Jumaat malam Sabtu, saya menghadiri malam resepsi Muhammadiyah Jakarta, bertempat di Masjid Agung Al-Azhar. Turut hadir Menko RH Mujadi Jojo Martono dan Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Banyak foto yang dibuat pada malam itu. Karena itu, bertambah jelas bahawa tanggal saat rapat gelap di Tangerang, iaitu Khamis malam 10 Oktober tahun 1963, adalah tanggal yang saya karang saja untuk menghindar dari siksaan. Karena, memang terbukti hampir semua orang yang terkena fitnah bersama saya disiksa. 2. Tuduhan kedua, tentang perjalanan saya ke Pontianak, dalam rangka mengadakan gerakan subversif, adalah terbukti sebaliknya. Iaitu saya mengadakan 2 kali pidato di muka umum dan bisa diperoleh kasetnya. Selain dari kedua kali pidato itu, saya berada dalam keadaan sakit, sehingga tidak ada pertemuan lain yang bersifat gelap yang saya adakan. Dan di sana ada rekaman tape recorder dari pidato saya. 3. Tuduhan ketiga, kuliah saya di Ciputat IAIN, ternyata dipotong ujungnya. Saya sendiri tidak ingat lagi tanggal berapa saya berpidato dan berkuliah itu. Namun saya memberi kuliah tiap Selasa dan Khamis tahun 1963. Saya ingat ada kira-kira 9 atau 10 orang mahasiswa mendengarnya. Dan saya diberi peringatan sesudah selesai kuliah bahawa ada seorang mahasiswa NU, iaitu anggota dari PMII. Setiap saya pidato di kalangan mahasiswa, atau di manapun, selalu saya anjurkan jangan menempuh jalan yang gagal, yang telah ditempuh oleh generasi terdahulu. Nasihat saya ini sesuai dengan keputusan Kongres Muhammadiyah ke-35, peringatan setengah abad, November 1962 di Jakarta, dalam rumusan kepribadian Muhammadiyah. Sebab saya, sebagai seorang mubalik Muhammadiyah, taat dengan penuh kesadaran kepada keputusan Kongres dari perkumpulan yang saya masuki dan cintai. Seperti diketahui orang, 90% dari anggota Muhammadiyah adalah bekas anggota Partai Masyumi. Sebab itu, kalau saya atau Muhammadiyah mengambil keputusan demikian, bukanlah munafik atau pelin-pelan. Tapi sikap yang tulus dan ikhlas. Kalau bukan ketulusan ini, niscaya Presiden Soekarno tidak akan berkenan menjadi pengayom agung dari Muhammadiyah. Sekarang, saya simpulkan bahawa ketiga tuduhan kepada saya itu adalah fitnah besar, khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada Muhammadiyah. Saya kira kalau tuduhan-tuduhan ini dihadapkan di muka pengadilan, tuduhan rapat gelap di Tangerang ini akan sulit bagi hakim untuk memutuskan saya bersalah. Sebab, sudah nyata bahawa rapat gelap itu tidak ada sama sekali. Kalau orang-orang yang dituduh sampai hampir 30 orang banyaknya, dan semuanya telah mengaku, termasuk saya sendiri, pastilah bahawa pengakuan itu sampai 30 macam pula banyaknya.
Buktinya pengakuan saya sendiri ialah pengakuan yang dikarang kerana menghindari siksaan dan aniaya, sedang yang lain-lain telah memberikan pengakuan kerana tidak tahan kena siksaan itu. Ada yang disundut dengan api rokok dan yang disengat listrik, ada yang dipukul kepala sehingga berdarah dan darah itu mengalir ke kaos singletnya, dan sampai sekarang disimpannya baik-baik kaos singlet yang kena darah itu sebagai tanda bukti di hadapan hakim kelak tentang bagaimana cara-cara Gestapo Hitler dipakai dalam negara Republik Indonesia yang disebut negara hukum. Dan tukang-tukang fitnah yang mengarang cerita rapat gelap di Tangerang ini pun, di antaranya yang bernama Hasan Suri, turut ditangkap dan terkena siksaan-siksaan hebat. Adapun mengenai tuduhan mengadakan gerakan subversif di Pontianak, saya merasa bahawa hakim tidak akan dapat menjatuhkan hukumnya. Sebab, saya mendapat kabar dari anak saya, Rusidi yang menerima surat dari orang Pontianak yang telah dijatuhi hukuman 8 tahun kerana terbukti memang subversif, yang sekarang dipenjarakan di penjara Wirogunan Yogyakarta bahawa ketika mereka diperiksa sebelum dihadapkan ke pengadilan, apakah ada hubungannya dengan gerakan mereka, mereka semuanya mengatakan tidak, kerana memang tidak. Di hadapan mereka diputarkan rekaman dari pidato saya di Pontianak, yang ternyata jelas saya menganjurkan mengganyang Malaysia, sehingga polisi-polisi yang telah menyeksa mereka terpaksa berhenti dari penuduhan itu. Dan saya sakit selama di Pontianak selama 4 hari. Dapat pula disaksikan oleh Haj Abdul Razak, pemilik rumah tempat saya menginap, dan ada 2 doktor di sana. Seorang doktornya berkebangsaan Tionghoa. Sehingga, lantaran sakit itu tidak ada waktu bagi saya buat mengadakan rapat gelap subversif. Namun tuduhan ketiga, kuliah di Ciputat memang ada. Cuma saya sudah lupa akan harinya, tapi ingat akan bulannya, iaitu sekitar Oktober tahun 1963 juga. Mahasiswa yang mendengar kuliah saya kira-kira 9 atau 10 orang banyaknya. Selesai kuliah, salah seorang dari mahasiswa membisikkan bahawa yang keluar lebih dahulu tadi ialah anggota PMEE, mahasiswa NU. Isi kuliah saya memperingatkan bahawa beberapa pemimpin Islam telah bergerak dan gagal dengan menyebut PRRI dan DITII, K.H. Muzakir dan Daud Berweh. Karena itu, saya nasihati agar angkatan muda jangan tempuh jalan yang gagal pula. Kelemahan saya di sini ialah kerana saya tidak ingat atau tidak tahu nama-nama mahasiswa saya itu dan tidak ingat hari memberikan kuliah, di antara Selasa dan Khamis, dan saya tidak tahu apakah mereka sekarang masih berkuliah di Ciputat atau sudah lulus dan sudah pindah. Kerana sudah lebih dari 2 tahun berlalu, sehingga pertahanan saya hanyalah semata-mata sumpah bahawa yang saya maksud ialah supaya angkatan muda jangan menempuh jalan yang gagal. Karena itu, dekati dan bekerjasamalah dengan pemerintah, dan jangan menentang pemerintah. Timbul pendapat yang demikian ialah kerana keputusan Kongres Muhammadiyah ke-35 di Jakarta, November tahun 1962. Dan saya pernah juga memberikan nasihat ini kepada Dr. Sulastomo, Ketua Umum HMI, dan kepada Mari, salah seorang tokoh HMI. Maka, kalau hakim tidak percaya akan apa yang saya maksud ini, dan menerima saja keterangan pemfitnah, apa boleh buat? Kalau saya dihukum, nyatalah semata-mata kerana dianiaya. Terhukum dengan aniaya lebih saya reda menerimanya, daripada saya dihukum kerana bersalah melanggar undang-undang negara, kerana melanggar undang-undang tidak pernah menjadi tujuan hidup saya. Saya berjuang selama ini hanyalah dengan jalan legal, dan sebagai seorang yang telah berumur, tidaklah saya mahu menempuh satu jalan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Demikian beberapa keterangan saya. Keterangan catatan dari tahanan ini diserahkan oleh almarhum ayahanda ke tangan Adinda Fakhri Hamka, tatkala kami menziarahinya di Cimacan, berupa tulisan tangan yang penuh dengan corak-coret. Disalin dan diketik oleh Kakanda Zaki, dan selama lebih dari 16 tahun disimpannya. Atas kebaikan hati Kakanda Zaki, catatan ini diserahkan kepada saya untuk melengkapi buku ini.
Saya mengucapkan terima kasih kepadanya. Lampiran kedua, sambutan sebagai Ketua Umum Majlis Ulama tanggal 27 Juli tahun 1975. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Majlis Ulama telah terbentuk di daerah-daerah, sekarang telah terbentuk pula pemimpin pusatnya. Namun nyatalah bahawa yang duduk dalam pemimpin sekarang ini bukanlah yang sebaik-baik dan setinggi-tinggi ulama di tanah air Indonesia yang luas ini. Terutama yang ditunjuk menjadi ketua umumnya, bukanlah lebih baik di antara semuanya. Yang punya diri, malah lebih banyak kelemahan dan serba kekurangannya. Banyak ulama-ulama besar yang tidak tertonjol, kerana tawaduknya, berpuluh bahkan beratus jumlahnya. Agaknya yang benar-benar ulama, yang tidak mahu tertonjol atau menonjolkan diri, dan tidak hadir ke dalam majlis ini, bahkan bersyukur kerana mereka tidak mendapat panggilan buat hadir. Kadang-kadang kerana mereka menahan diri, mengadakan riadatun nafsi, doa mereka didengar Tuhan, sebagai tersebut dalam hadis yang hampir semua kita mengenalnya. Allah ada mempunyai orang-orang utama, yang bila mana bersumpah atas nama Allah, sumpah mereka itu dipenuhi oleh Tuhan. Demikian juga apabila mereka berdoa, doa mereka makbul kerana mereka adalah orang mukarrabin. Orang-orang seperti itu jarang tampil dan menonjol, sebab ingin uzlah dari pergaulan yang penuh fitnah ini. Maka, sebelum saya meneruskan sambutan atas pengangkatan menjadi Ketua Umum Majlis Ulama Pusat ini, berilah saya peluang menyambut beberapa penghargaan dan pujian yang tinggi yang diberikan kepada ulama di dalam sidang-sidang. Majlis ulama ini sejak hari-hari pertama, baik Presiden Soeharto sendiri atau dari Menteri Dalam Negeri atau dari Menteri Pertahanan, atau dari yang mewakili Menteri P dan K, dan terakhir dari Letjen Ali Murtopo, mereka telah dengan setulus hati memberikan pujian menyatakan bahawa ulama telah berhasil besar dalam mencapai kemerdekaan tanah air. Ulama telah berjasa besar, ulama telah turut berkorban. Ulama telah banyak memberikan pengorbanan dan arahan. Jasa ulama tidak dapat dilupakan dalam sejarah Indonesia. Letjen Ali Murtopo menyatakan sejarah ulama yang besar pernah terjadi satu kali semasa revolusi tahun 1945, sekarang akan timbul lebih besar dari yang dahulu dalam alam pembangunan. Izinkanlah saya dengan terharu menyambut penghargaan itu dan mengembalikannya kepada yang berhak menerimanya. Memang kita akui ulama-ulama itu telah berjasa, baik di masa revolusi ataupun sebelumnya. Bahkan lama sebelumnya. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa di pertengahan abad ke-17 berperang dengan Belanda, yang mengadu domba baginda dengan putranya, Sultan Haji Syekh Yusuf Tajul Alwati dari Makassar telah mendampingi dia mempertahankan kemerdekaan Banten, sampai ketika Sultan Ageng telah dapat dikalahkan, Tuan Syekh pada mulanya dibuang ke Pulau Ceylon, Sri Lanka. Kaisar Aurangzeb berkirim surat kepada Kompeni Belanda mengingatkan supaya ulama itu diperlakukan dengan baik. Kemudian dia dipindahkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan, dan berpuluh tahun setelah dia wafat, tulang belulang dia telah dipindahkan kembali ke negeri asalnya, Makassar, atas permintaan Raja Goa. Di zaman itu juga, seorang budak belian dari Bali bernama Si Untung, menjadi budak di rumah seorang pegawai tinggi kompeni di Betawi, jatuh cinta kepada seorang nona Belanda, putri dari tuan yang memperbudaknya itu. Lalu dengan sembunyi-sembunyi dia pergi berguru ilmu guna-guna kepada orang kiai di salah satu kampung. Namun yang diajarkan kiai tersebut bukanlah guna-guna supaya perempuan jatuh cinta kepadanya dengan jalan yang buruk, melainkan diperkenalkan kepadanya siapa Allah dan siapa Nabi Muhammad. Apa perbezaan syirik dan tauhid, sehingga sejak mendapat pelajaran dari kiai itu, Kiai Embun namanya, Si Untung tiba-tiba berubah. Dari seorang yang merasa dirinya hanya seorang budak Belanda, berubah jadi seorang yang insaf bahawa Tuhan sebenarnya ialah Allah, bukan manusia. Bahawa dia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan merdeka, dan tidak ada satu dinding pun yang dapat menghambat di antara seorang hamba Allah dengan Allah. La ilaha illallah.
Akhirnya, si untung budak belian, hamba sahaya suruhan dalam rumah seorang company Belanda berubah menjadi seorang pahlawan yang tahu akan harga diri, yang mencintai tanah airnya, yang benci akan penjajah orang kafir atas tanah Jawa ini. Si untung keluar dari dalam gedung indah tuannya, sesudah anak tuan besar dia nikahi dengan cara Islam. Kiai Embun, gurunya, menjadi penghulu yang menikahkan. Dia keluar buat mengembara dengan pedang di tangan jadi pahlawan bergelar Surapati sesampainya di Cirebon. Termasyhur namanya dalam sejarah sebagai musuh company nombor 1. Diakui oleh Raja Mataram sebagai seorang pangeran yang berdiri sendiri di Pasuruan, Jawa Timur, dengan gelar Pangeran Wiroguno. 4 kilometer sebelum masuk kota Pasuruan, tuan-tuan akan bertemu sebuah desa bernama Krotan. Di sanalah si untung bekas budak, Surapati pahlawan, Pangeran Wiroguno, mendirikan istananya. Perubahan jiwa Surapati adalah kerana bimbingan dan tauhid dari Kiai Embun. Sedang Kiai Embun adalah salah seorang panglima Pangeran Wiroguno yang sampai syahidnya dalam satu peperangan besar dengan Belanda. Di samping kesanggupan memakai serban dan jubah, Tuan Guru, Kiai Embun pun adalah seorang pahlawan di samping muridnya, Surapati atau Pangeran Wiroguno. Demikianlah berturut-turut terdapat ulama menjadi mujahid pembela kemerdekaan. Kita dapati Kiai Topo di Banten. Dan di samping Pangeran di Ponegoro, kita dapati Kiai Mojo yang dibuang dan berkubur di Tondano. Terdapat beberapa sejarah pemberontakan. Kaum Kiai memberontak melawan di bawah pimpinan Kiai Wasif di Banten, yang terkenal dengan perlawanan Cilegon. Kiai Haris dibuang ke Bukit Tinggi. Di kota Bukit Tinggi, ada jalan raya bernama Jalan Syekh Banten sejak zaman Belanda. Karena di jalan itu dia dikala hidupnya. Kiai Arsyad Sagir ke Manado, Arsyad Kabir ke Gorontalo, dan kawan-kawannya yang lain ke tempat lain pula berselerak di pulau-pulau bagian timur. Perang Paderi dipimpin oleh kaum ulama belaka. Terkenal sebutan Harimau Nan Salapan, semuanya 8 orang adalah tuanku. Di samping tuanku Imam Bonjol, tuanku Nan Renceh syahid di Bukit Marapelang, tuanku Tambusai dapat menyelamatkan diri ke Tanah Melayu, Malaysia sekarang, dan tuanku Nan Cerdik dibuang ke Betawi, Jakarta sekarang. Di Aceh pun demikian. Setelah Belanda memerangi kerajaan Aceh yang merdeka, berpuluh tahun lamanya berperang yang dilanjutkan dengan gerilya, akhirnya Sultan tertawan. Panglima Polim menyerah, Teuku Umar mencapai syahid. Peperangan diteruskan oleh Teungku Cik Ditiru Muhammad Amin, seorang ulama besar didikan Masjidil Haram sampai bertahun-tahun kemudian, hingga dia mencapai syahid pula. Setelah datang abad ke-20, perlawanan-perlawanan di Kamang tahun 1908, dipimpin oleh Tuan Guru Haji Abdul Manan yang mencapai syahidnya di medan pertempuran. Kawannya, Abdul Wahid Karimudu dibuang ke Makassar dan meninggal di Jakarta tahun 1955. Pergerakan kebangsaan berdasar Islam di Minangkabau, Persatuan Muslimin Indonesia alias PERMI, semua pendirinya adalah kaum santri. Beberapa orang pemimpin dibuang ke Digol. Pernah berkumpul di Digol itu berpuluh-puluh Kiai Minang, dari Aceh dan Banten. Kiai Khatib Banten, bekas anggota Dewan Nasional adalah satu di antara mereka. Mukhtar Lutfi mati ditembak Belanda di rumahnya sendiri di Makassar ketika pemberontakan Andi Aziz, Agustus tahun 1950. Berpuluh ulama besar turut menanamkan benih kesedaran nasional ini. Kita menemui Haji Saman Hudi, Haji Omar Said Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Asyari dan putranya Abdul Wahid Hashim, Haji Khalid Hashim, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbollah, Haji Fakhruddin, Kiai Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Fakih Usman. Di Sumatera Barat, kita temui Dr. Haji Abdul Karim Amrullah yang mati dalam pembuangan, Syekh Muhammad Jamil Jambek Haji Daud Rashid, ayah Datuk Palimo Kayo, Pamandari Mukhtar Lutfi, Dr. Sheikh Abdullah Ahmad, Haji Jalaluddin Taib, Syekh Sulaiman Rasuli, dan lain-lain.
Di Sumatera Timur, tercatatlah pertama sekali nama Asy-Syahid Fisabilillah Asy-Syeikh Ismail Abdul Wahab yang mati dihukum tembak oleh Belanda dalam penjara Tanjung Balai Asahan. Di belakang dia, mengiringlah ulama-ulama pelopor kemerdekaan yang mengerahkan umat berjuang ke medan jihad yang sekarang telah mendahului kita. Sebagai Haji Abdul Rahman Shihab, Haji Adnan Lubis, Haji Arsyad Talib Lubis, Abdul Rahman Haitami, dan Haji Abdul Halim Hassan. Angkatan-angkatan muda yang naik sekarang di Sumatera Timur, kebanyakan adalah murid-murid dari mereka itu. Di samping mereka itu, kita dapati lagi beberapa ulama lain yang mati syahid dibunuh Belanda, atau dibunuh Jepang, atau dibunuh komunis. Kita teringat Kiai Idris Mustafa di Singaparna, serta beberapa orang kawannya. Tengku Abdul Jalil dan beberapa kawan, serta muridnya yang dibunuh Jepang di Aceh kerana menentang kezaliman. Kita teringat Tengku Abdullah Syatibi, Mubalik di Purwokerto, Kiai Galib di Pering Sewu Lampung, Kiai Hasbullah Yasin di Amuntai, semuanya korban Belanda. Kita teringat Kiai Sedioyadi, korban komunis di Madiun. Kita teringat, ya masih banyak pahlawan lainnya yang perlu kita ingat jasa-jasanya. Di antara mereka telah ada yang sudah sampai waktunya dan di antaranya menunggu giliran, tetapi mereka sekali-kali tidak berubah haluan. Banyak lagi yang kita ingat, sebagai 9 orang anak kiai di Kauman Yogyakarta yang satu makam semuanya, kerana diberondong senjata oleh Belanda ketika menduduki Yogyakarta. Saya sebut nama-nama itu, ada yang saya terkenang dan ada yang tuan sekalian kenang. Mereka itu tidaklah minta upah dan minta dibayar. Hanya perlu dihargai jasanya. Itu jauh lebih bernilai. Kami tidaklah meminta upah buat ini dan tidak ingin mengharapkan ucapan terima kasih. Kerana kami takut pada Tuhan kami pada hari yang penuh kemurkaan dan kegelisahan. Mereka itulah yang punya hak pujian itu semua, bukan kita wahai saudara-saudaraku. Sebab itu, janganlah kita berbangga menerima pujian yang diberikan kepada ulama-ulama itu kepada Presiden, kepada menteri-menteri dengan setulus mereka itu. Apalah kita ini dibandingkan dengan mereka? Itulah kaum yang telah lama berlalu, mereka akan mendapat ganjaran mulia dari sebab apa yang mereka kerjakan, dan kamu tidaklah akan ditanyai tentang apa yang telah mereka kerjakan. Kita ini hanya semata-mata penerus, saudara-saudara. Dan jalan buat meneruskan itu masih terbuka dengan lebar. Dengan ajakan yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada kita, agar turut berpartisipasi dalam pembangunan, agar memberikan nasihat kepada pemerintah, diminta atau tidak diminta, agar memperteguh ketahanan nasional dari segi kerohanian, terbukalah bagi kita yang datang di belakang ini, jalan buat meneruskan amal dan jihad ulama-ulama yang dahulu itu, tidak terputus sampai di zaman kita saja. Amal ma'ruf nahi mungkar adalah pekerjaan yang sungguh-sungguh berat. Menyebut mudah, melaksanakannya sangat sukar. Kalau iman tidak kuat, akan gagallah usaha kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu adalah yang sebaik-baik umat yang dimunculkan Tuhan untuk manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah berbuat yang mungkar dan kamu beriman kepada Allah. Di dalam ayat itu, terdapat 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi kemuliaan suatu umat, yakni: pertama, ialah kemerdekaan menyatakan pendapat amar ma'ruf. Kedua, kemerdekaan mengkritik yang salah, nahi mungkar. Pada kalimat ma'ruf terkandunglah opini publik, artinya pendapat umum yang sehat, dan pada kalimat mungkar terdapat anti penolakan orang banyak atas yang salah. Oleh kerana itu, amar ma'ruf nahi mungkar maksudnya ialah membina pemikiran yang sehat dalam masyarakat. Ketiga dan yang utama ialah iman kepada Allah, atau itulah yang jadi dasar utama. Artinya, kalau iman kepada Allah telah berkurang, telah muram, kita tidak berani lagi nahi mungkar. Kalau kita beriman, kita tidak takut berma'ruf nahi mungkar. Salah seorang dari imam kita yang 4, iaitu Imam Malik bin Anas, memberikan patokan kepada kita, ulama itu adalah pelita dari zamannya.
Dia membawa terang bagi alam yang berada di sekelilingnya. Maka, kalau 50 tahun lampau, bahan bakar penerang sekeliling baru minyak tanah, ulama adalah Petromax. Di zaman sekarang lampu-lampu listrik ukuran 100 watt, ulama hendaklah 1000 watt. Nabi kita Nabi Muhammad pernah pula menerangkan tentang terang atau nur itu. Ada nur yang misalnya ditegakkan di Makkah, cahaya ke selatannya sampai ke Yaman, dan cahaya ke utaranya sampai ke Hira Iraq. Bahkan ada yang lebih dari itu. Namun ada pula yang kurang dari itu, atau ada yang tadinya cahayanya cemerlang, bercahaya jauh sekali, tetapi kian lama kian susut, dan akhirnya hilang laksana lampu kehabisan minyak. Kalau kiranya ajakan kerjasama pemerintah ini dapat kita laksanakan dengan baik, sehingga kita menjadi khaira ummatin, lalu beramal ma'ruf, bernahi mungkar dengan dasar iman kepada Allah, insya-Allah usaha kita akan jaya dan sukses. Kalau minyak yang memberi kita cahaya telah kering, artinya iman tak ada lagi, sehingga ilmu kita tentang agama hanya tinggal di hayalan, tidak berurat dalam jiwa, akan kecuali pemerintah yang meletakkan kepercayaan penuh kepada kita, dan akan putus asalah umat banyak yang tadinya bersimpati kepada kita. Akan benarlah kecemasan beberapa pemuda yang datang ke rumah saya, yang menyatakan kecemasan hatinya kalau saya masuk perangkap, atau mabuk kerana sanjungan dan pujian. Apabila kita telah bekerja sungguh-sungguh, kita akan bertemu dengan berbagai kesulitan. Akan ada pejabat-pejabat yang senang sekali kalau kita menggembleng rakyat supaya patuh kepada pemerintah. Namun telinga mereka akan merah, dan mereka akan merasa sakit kalau tersindir sedikit saja. Banyak yang mahunya hanya dipuji saja. Banyak yang merasa bahawa ulama-ulama itu baik sekali untuk dikerahkan dalam membidikkan fatwa untuk memudahkan pekerjaan dia. Dalam pidato pengarahannya di hari pembukaan Musyawarah Nasional kita ini, Presiden kita menyatakan bahawa ulama hidup di tengah-tengah rakyat. Apa yang dia utarakan itu benar dari segi manis pahitnya. Kadang-kadang benar, ulama-ulama terletak di tengah-tengah, laksana kuabika yang sedang dimasak dalam periuk belanga. Dari bawah dinyalakan api yang dari bawah itu ialah berbagai ragam keluhan rakyat. Dari atas dihimpit dengan api yang dari atas itu ialah harapan-harapan dari pemerintah supaya rakyat disadarkan dengan bahasa rakyat itu sendiri. Berat ke atas, niscaya putus dari bawah. Putus dari bawah, niscaya berhenti jadi ulama yang didukung rakyat. Berat kepada rakyat, hilang hubungan dengan pemerintah, maksud pun tidak berhasil. Pihak yang memerintah bisa saja mencap kita tidak berpartisipasi dengan pembangunan. Padahal maksud baik, iaitu memukau, mempertautkan, menyerasikan di antara rakyat dengan pemerintah. Apa jalan keluar dari kesulitan itu? Jalan keluar itu pasti ada. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberi baginya jalan keluar. Dengan takwa, dengan kian hari kian mendekat kepada Tuhan, insya-Allah, roh atau jiwa kita akan bertambah besar dan kuat, sehingga pada waktu itulah benar-benar kita berhak akan Allah tugaskan menjadi waratsatul anbiya, penerima warisan nabi-nabi. Pada kita akan ditanamkan Tuhan roh kebapakan, sehingga umat Islam di seluruh tanah air ini, baik kita rakyat jelata, atau dia petani, atau dia angkatan bersenjata, ataupun dia pejabat tinggi pemerintah, sampai kepada menteri-menteri dan jenderal-jenderal, kadang-kadang merasa haus bimbingan jiwa. Mereka memerlukan bimbingan ulama yang mendapat sinar nur ilahi itu, tempat mereka menumpahkan rasa hati, tempat mereka berkonsultasi dalam urusan-urusan kejiwaan, urusan keruhanian yang tidak dapat mereka pecahkan. Mereka akan pergi meminta bimbingan ulama yang mereka percaya, kadang-kadang sepatah dua patah kata saja, sepatah nasihat dan sekalimat dua kalimat ucapan doa telah dapat mengobati hati mereka. Karena itu, menjadi kewajiban bagi kita yang telah dipercayai pemerintah, lalu mereka beri predikat ulama, agar berusaha memenuhi harapan tersebut sesuai predikat yang diberikan. Mengisi diri, mengisi jiwa agar lebih takarub kepada Allah,
sehingga sinar Allah pun turun dalam jiwa kita. Sehingga, berlakulah apa yang dikatakan oleh pengarang kitab Tatarhania, melihat wajah orang alim termasuk ibadat juga. Pandanglah kami, kerana kami ingin meneguk sejenak dari cahaya Tuhan. Kalau tidak demikian, wahai para ulama al-afadil, bagaimanalah kita akan memenuhi harapan umat dan pengharapan pemerintah? Bertemulah pada kita, kata-kata penyair Arab yang terkenal, orang yang tidak bertakwa menyuruh orang bertakwa. Doktor mengobat orang, sedang doktor sakit. Dan kata-kata syair yang terkenal lagi, yang disalinkan Imam Ghazali di dalam Ihya, renungan nasib ulama kita, hidup laksana sumbu pelita cahaya bagi umum merata, diri sendiri hangus menderita. Memang sangat berat memikul beban ini. Kalau gelar ulama kita terima, padahal perbaikan diri, terutama peningkatan iman tidak kita mulai pada diri kita sendiri, niscaya akan turut hanyutlah kita dalam gelombang zaman seperti sekarang, saat orang berlomba-lomba berambisi mencari dunia, mencari pangkat, mengambil muka kepada atasan, menjilat sehingga pernah terdengar suara-suara yang mengatakan bahawa ulama bisa dibeli. Tidak, bapa-bapa yang tercinta, ulama sejati warat satul anbiya tidaklah dapat dibeli. Janganlah tuan salah tafsir. Dia telah menerima waris Nabi Muhammad yang ketika ditawarkan oleh orang Quraisy pangkat yang setinggi-tingginya, iaitu jadi raja di tanah Makkah, atau diberi harta benda yang cukup untuk modal perniagaannya, atau apa saja yang dia mahu, asal mahu berkompromi dalam soal akidah, atau mundur agak sedikit dari pendirian yang telah digariskan Tuhan untuknya. Beliau menjawab, tidak. Bahkan walaupun Tuan letakkan matahari dan bulan di kiri kananku, tidaklah aku akan berhenti dari usahaku ini, sebelum Allah menentukan siapa di antara kita yang benar. Tidak saudara, ulama sejati tidaklah dapat dibeli, sebab sayang sekali ulama telah lama terjual, pembelinya ialah Allah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman harta bendanya dan jiwa raganya, dan akan dibayar dengan syurga. Di sekeliling dirinya telah ditempelkan kertas putih bertuliskan, telah terjual. Barang yang telah terjual, tidak dapat dijual dua kali. Ulama sejati tidaklah dapat menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, yashtaruna biayatil lahi samanan qalila. Walaupun kekayaan dunia untuk pembeli ayat Allah dari seorang ulama seharga emas sebesar Pulau Jawa ini misalnya, itu pun masih qalila, masih sedikit. Sebab syurga yang telah dijanjikan Tuhan itu, arduhas samawati wal ardi, seluas seluruh langit dan bumi, widat lil muttaqin, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Para ulama yang saya muliakan, sesepuh-sesepuh yang saya junjung tinggi, teman sebaya dan seumur, adik-adik yang baru berpengalaman, dan angkatan muda, mubalik-mubalik yang sangat diharap di belakang hari, akan menjadi ulama-ulama besar, menggantikan tempat yang tua-tua, badan majlis ulama telah berdiri. Mahu atau tidak mahu kita masuk di dalamnya. Pemerintah mendekati kita, dan kita telah mendekati pemerintah. Tujuan kita ialah kebahagiaan tanah air, bangsa, dan teguh berakarnya agama Islam di negeri kita ini. Kita tidak bisa mundur lagi. Mundur artinya malu, maju artinya hilang atau terbilang. Telah tersusun pengurusnya, kebetulan saya ditetapkan jadi ketua umum dan para ulama dalam sidang telah menyatakan persetujuan. Bapa-bapa, sesepuh, dan ulama-ulama yang sebaya dengan saya akui bahawa saya memang popular, terkenal atau jadi pengarang, mubalik, dan guru. Di hari tua berpidato di TVRI dan RRI, tetapi kepopuleran bukanlah menunjukkan bahawa saya yang lebih patut. Saya teringat Jurji Zaid dan dalam bukunya Tarajumu Masahirizi Syarqi, riwayat hidup orang besar-besar Timur. Beliau mengatakan, Mekulu syahrin, azimun, wa yu azimun syahirun, tidaklah semua orang yang popular itu orang besar, dan tidaklah semua orang besar itu popular. Muhammad Ali kampiun tinju dunia pun popular. Namun syukurlah saya dikelilingi oleh orang yang lebih ahli dari saya, yakni, 1. Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang terkenal kegiatannya berdakwah dan keteguhan hatinya mendidik umat,
yang berpantang mundur selangkah dalam berjihad mengibarkan bendera Islam. 2. Kiai Shukri Ghazali, yang telah saya kenal lebih dari 20 tahun, sejak dari masa dia menjadi Kepala Urusan Agama Sulawesi Selatan tahun 1952, sampai menjadi kolega saya di anggota konstituante di Bandung, yang sebelum selesai tugas telah dibubarkan oleh Presiden yang dahulu. Dia seorang yang tenang, berfikir objektif, sehingga sangat cocok untuk menjadi tambalan saya yang sering emosional. Syed Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, anak dari seorang ulama yang soleh, kecintaan umat yang amat berjasa di negeri ini, semoga saja dia menjadi Khairul Halafi min Khairis. 4. Letnan Jeneral Pensiun Haji Sudirman, yang ketaatan beragamanya meniru jejak pendiri dari bapa TNI pertama dan sama-sama terkenal seperti dirinya, Jeneral Sudirman almarhum. Kalau orang bertanya mengapa seseorang yang bukan dikenal sebagai ulama, dijadikan salah seorang ketua majlis ulama, saya menjawab telah mengenal dia sejak 20 tahun yang lalu, semasa dia masih menjadi letnan kolonel. Dia berbeza dari orang lain, sangat cinta pada ulama. Karena itu, meskipun dia bukan ulama yang belajar di pondok, atau bermukim di Makkah, atau bertekun di Al-Azhar Mesir, jiwanya sudah sesuai dengan jiwa ulama. Dan semua orang yang mengetahui hubungan ulama dengan pemerintah sejak permulaan revolusi, tahu di mana kedudukan Jeneral Haji Sudirman dalam hati para ulama. Dengan diapit oleh mereka itu, beranilah saya melangkah. Moga-moga Allah menolong saya. Dan kedudukan kami sebagai ketua-ketua menjadi bertambah kuat kerana di samping kami ada majlis pertimbangan yang terdiri dari ulama-ulama besar dan pemimpin Islam terkemuka, dan menteri-menteri yang bersangkutan, yang diketuai oleh Prof. Dr. Abdul Mukti Ali sendiri. Kami dibantu oleh anggota-anggota sekretaris yang cakap dan giat. Mereka pun didampingi oleh anggota-anggota pemimpin yang terdiri dari pemuka-pemuka dan ulama-ulama Islam yang ada di tanah air tercinta ini. Kepada saudara Menteri Agama, kami harap, sampaikanlah ucapan terima kasih kami semua atas prakarsa pemerintah mengadakan munas majlis ulama ini. Dan tolong sampaikan kepada Pak Harto yang telah bersedia menjadi pelindung bahawa kami berterima kasih dan bersyukur atas adanya munas majlis ulama ini. Karena, meskipun kami belum berjasa, hasil ini belum tampak. Namun, izinkanlah saya menyampaikan bahawa kami telah menampakkan hasil yang pertama dari munas ini, yang timbul dalam munas ini juga, iaitu ukhuwah yang akrab, silaturahim yang mesra di antara para ulama sejak dari Provinsi Aceh sampai Irian Jaya. Ada pepatah orang Melayu, belalang dapat ketika bersiang. Sebelum sampai pada yang direncanakan, keuntungan pertama telah dipungut di tengah perjalanan. Munas yang pertama dalam sejarah ini, yang sunyi ambisi politik telah mempertemukan jasmani dan ruhani di antara ulama-ulama yang bertanggung jawab dari segala golongan, iaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad Al-Rabitatul Alamiyah, dan Persis. Semuanya telah bertemu hati, satu di dalam cinta kepada agama, pada tanah air dan bangsa. Hadis yang terkenal, Hubbul Watan Minal Imani, cinta tanah air sebagian dari iman, adalah daif menurut ulama-ulama ahli hadis, tapi makna dari hadis itu adalah kawin dalam hati kami. Adapun tema terpenting dari munas majlis ulama ini, untuk mencapai kerukunan beragama sebagai salah satu syarat mutlak dalam pembangunan, majlis ulama akan menjaga kerukunan beragama yang telah digariskan 8 tahun lalu, dalam konferensi antaragama November tahun 1967 oleh Presiden Soeharto, dan dia ulang-ulangi lagi dalam kesempatan yang lain, iaitu supaya orang yang telah memeluk agama jangan dijadikan sasaran propaganda oleh suatu agama lain. Demi kerukunan agama dan demi ketahanan nasional, kita kaum ulama dengan majlisnya, baik di pusat ataupun di daerah, akan memegang teguh petunjuk Presiden itu. Kita tidak mempropagandakan agama kita kepada orang lain yang memeluk suatu agama, baik dengan paksaan ataupun bujuk rayuan.
Sebab Islam sendiri yang telah memberikan tuntunan kepada kita bahawa tidak ada paksaan dalam hal agama, sudah jelas perbezaan di antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Ucapan Presiden itu setitik akan kita jadikan lautan, seakan kita jadikan bumi. Kita tidak akan mengganggu dan membujuk pemeluk agama lain supaya memeluk agama kita. Kerana kita sendiri merasakan, apabila ketenteraman beragama terganggu oleh propaganda agama lain, kita tidak senang. Kita menentang sekeras-kerasnya. Girang mempertahankan agama sendiri adalah sebahagian dari iman. Kalau kita pertahankan agama dan keyakinan umat kita, lalu kita dituduh fanatik, maka hukum logika sudah jelas bahawa orang memaksa atau membujuk atau membayar supaya orang memeluk agamanya adalah lebih fanatik. Untuk memelihara kerukunan beragama yang paling baik ialah memegang teguh dan berpedoman kepada ucapan Presiden itu. Dan jika ada masyarakat suatu agama yang bertahan atau membela, walau dengan nyawanya, keutuhan iman anak cucunya dari propaganda agama-agama lain, tidaklah logis kalau yang bertahan itu disangka tidak memelihara kerukunan beragama, tetapi datang hendak menukar agamanya itulah yang menurut akal sehat merosakkan kerukunan beragama. Kita akan bertetangga secara baik. Saya merasa belumlah cukup ucapan ini jika sebelum secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Terutama kepada Presiden kita Pak Harto, kerana pidato pembukaan dialah yang mula-mula sekali menumbuhkan saling pengertian dan kontak jiwa yang mendalam di antara pihak pemerintah dengan pihak ulama, diiringi oleh ceramah-ceramah yang disampaikan oleh bapa-bapa yang lain, sejak dari Menteri Agama, Ketua DPR MPR sampai kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan, Menteri Hankam, bapa yang mewakili P dan K Menteri, dan Ketua Bappenas, serta Letjen Ali Murtopo. Sejak dari pidato pembukaan Presiden sampai ceramah yang terakhir itulah yang menyebabkan timbulnya suasana cerah dan gembira. Ukhuwah dan persaudaraan di antara seluruh ulama yang datang dari berbagai golongan itu. Kerana semua isi ceramah itu yang dipelopori oleh pengarahan Presiden sesuai dengan rasa hati para ulama. Semoga saling pengertian yang ditanamkan oleh Presiden itu telah tumbuh dengan baik. Menjalarlah urat-urat akarnya sampai ke pelosok daerah-daerah dari tingkat 1 sampai tingkat 2 di seluruh tanah air Indonesia. Bertambah mendalam kesadaran pada masing-masing bahawa kita saling membutuhkan. Laksana saling membutuhkan di antara material dan spiritual, di antara jasmani dan ruhani. Maka, kalau urat akarnya telah menjalar ke petala bumi, semoga pucuknya pun menjulang ke langit, iaitu mencapai ridha Allah, keamanan dan ketenteraman, keteguhan dan ketahanan. Musyawarah Nasional yang pertama telah selesai, dan masing-masing kita pun pulang ke tempat kita masing-masing untuk memikul tugas masing-masing pula. Maafkan kami jika tidak sempat menghantarkan saudara-saudara ke pelabuhan kapal udara. Namun, hati kami bersama saudara-saudara. Dan katakanlah, beramallah semua, bekerjalah semua, niscaya Allah akan melihat dan orang-orang yang beriman pun melihat. Kemudian itu akan dikembalikan kamu semuanya di hadapan Tuhan yang Maha Mengetahui, yang gaib dan nyata, maka diberitahukanlah kepada kamu betapa nilai yang kamu kerjakan itu. Ya Tuhan, mudahkanlah, jangan dipersuka. Beri kami taufik dan bimbingan pada urusan-urusan dunia kami untuk keselamatan kami di akhirat kami. Ya Tuhan, seru sekalian alam, Ya Tuhan yang mengabulkan segala permohonan orang yang memohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampiran ketiga, Toleransi. Alhamdulillah pada Rabu 7 September tahun 1975, sebagai Ketua Umum Majlis Ulama Pusat, penulis Dari Hati ke Hati, ini telah diberi kesempatan oleh Presiden untuk menghadapnya, dengan ditemani oleh 30 orang anggota pemimpin, ketua-ketua sekretaris jenderal dan anggota-anggota Badan Pertimbangan. Ketika Presiden menyampaikan anjurannya tentang kerukunan beragama dan betapa pentingnya konsultasi di antara pemeluk agama di tanah air ini,
dia menganjurkan agar Majlis Ulama sebagai pemimpin ruhani dan golongan terbesar bangsa Indonesia supaya mengambil inisiatif mengadakan suatu pertemuan para pemimpin agama di Indonesia, baik Kristen Protestan, Katolik, Hindu Dharma, ataupun Buddha. Di hadapan dia, segala tajuk rencana dan hati ke hati ini telah penulis tumpahkan bahawa Al-Quran memberi pedoman bagi ulama Islam dalam mengadakan kontak dengan pemeluk lain, terutama Ahlul Kitab. Kami bersedia bekerjasama demi pembangunan dengan teman sebangsa yang berlainan agama. Akan tetapi, kita harus tahu bahawa dengan nama agama itu pula misi dan zending luar negeri acapkali memecah belah kita. Yang semacam itu tentu tidak dapat bekerjasama, kerana mereka memang mempunyai niat hendak mengkristenkan umat Islam dengan bujukan, paksaan dan segala macam cara. Orang Kristen yang baik, budiman dan berlapang dada tentu kita hormati bersama. Misalnya, Pak Kasimo, seorang yang saleh. Siapa orang yang tidak akan hormat kepada orang tua macam itu? Keterangan-keterangan itu mendapat perhatian yang mendalam dari Presiden dan disambut dengan ucapan terima kasih oleh ulama-ulama yang turut hadir. Motto, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Siapa saja yang menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Mumtahanah ayat 7 hingga 9. Sebagai pejuang dan penegak cita-cita Islam yang sudah ditakdirkan atau ditentukan, di sana tempatnya sejak mulai datang ke dunia, kadang-kadang berbagai ragamlah pengalaman seseorang. Kadang-kadang mendaki bukit yang tinggi atau menurun lurah yang dalam, menyusuri lautan, pasir yang sangat luas, tidak tentu di mana akan berhenti. Kadang-kadang jadi orang yang dicemburui, kadang jadi orang tangkapan dan mendekam dalam penjara, kadang-kadang jadi ketua umum, memikul kepercayaan orang banyak dan penguasa. Namun apabila satu kali indoktrinasi dari Al-Quran telah diterimanya, dia tidak sanggup lagi beranjak dari itu. Di mana dia akan ditempatkan di dunia, lantaran itu dia tidak tahu. Dan kalau dia beranjak sedikit saja, bukanlah orang lain yang akan menegurnya, melainkan batinnya sendiri, sehingga tenteram dia dalam memegang doktrin dan akan gelisah jiwanya kalau dia menjauh dari itu. Banyaklah disebut tentang toleransi, banyaklah disebut tentang kerukunan hidup beragama. Terutama pemerintah Republik Indonesia sendiri senantiasa menganjurkan, menyarankan, dan bahkan kadang-kadang setengah memastikan agar Indonesia hidup dalam kerukunan beragama. Setelah anjuran seperti ini datang, niscaya orang yang bergerak di medan agama tadi terkenang kembali doktrin, alias ajaran agama yang dipeluknya. Sebagai Muslim, tiap dia mendengar kata-kata atau ungkapan, asosiasinya langsung saja ke Al-Quran. Itu sebabnya, ada firman dalam Al-Quran sendiri, Surah Al-Baqarah ayat 121, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Toleransi dan kerukunan hidup beragama, seorang Muslim teringat akan Al-Quran, Surah Al-Muntahanah, dalam juz ke-28, ayat 7, 8, dan 9 tadi. Di ayat ke-7, tampaklah isi hati dari setiap Muslim dan harapan mereka kepada Tuhan, dan demikian jualah kiranya keinginan Tuhan sendiri, iaitu agar timbul kasih sayang di antara orang-orang yang selama ini mereka anggap musuh, kerana orang yang dianggap musuh itu pun menganggap kaum Muslimin musuhnya pula. Sehingga tidak bertepuk sebelah tangan. Bisakah terjadi? Permusuhan bisa bertukar jadi kasih sayang.
Kalau hati sama-sama suci dan jujur, mengapa tidak bisa? Mungkin kejujuran itu mencapai puncaknya seperti yang terjadi pada Abdullah bin Salam, seorang terkemuka Yahudi di Madinah, ketika Rasulullah mulai pindah ke sana. Mulanya dia tidak merasa turut menyambut, kerana Yahudi bukan Arab, sedang Nabi yang datang ini adalah orang Arab. Namun setelah didengarnya dari agak jauh Nabi Muhammad berpidato menyeru orang supaya menyebarkan salam sesamanya, dan memberi makan yang miskin, dan bangun tengah malam untuk sembahyang, saat orang lain tidur, hatinya tertarik dan dalam hati dia berkata, orang yang semacam ini raut mukanya tidak mungkin sebagai pembohong, lalu dia mendatangi Nabi Muhammad dan menyatakan diri sebagai Muslim. Orang jujur yang lain ialah adik anak Hatim Tai'i, seorang pemuka Nasrani terkenal. Setelah didengarnya berita tentang Rasulullah, dia pergi mencari dan menyelidik. Setelah didapatnya kenyataan yang sebenarnya, dia pun masuk Islam. Akan tetapi, kerana agama ini kadang-kadang bertali juga dengan kedudukan, tidaklah selalu didapat kejujuran yang maksimal itu. Raja Heraklius di Syam mendengar berita tentang Nabi Muhammad dari musuh besar beliau ketika itu, iaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan memberi keterangan kepadanya dengan jujur, meskipun dia ketika itu belum mahu mengikuti Rasulullah. Ketika ditanya apakah Muhammad itu dari golongan orang yang rendah dalam masyarakat kalian, Abu Sufyan mengakui bahawa Muhammad adalah dari golongan orang yang terpandang dalam masyarakat Quraisy. Ketika ditanyai apakah pengikutnya itu dari orang-orang yang kaya dan mampu, Abu Sufyan menjawab, tidak ada, kebanyakan pengikutnya adalah orang yang melarat atau kurang mampu. Ketika ditanyai oleh Heraklius, apakah ada orang yang telah mengaku jadi pengikutnya, lalu meninggalkannya, Abu Sufyan menjawab, jarang sekali. Konon baginda termenung mendengar berita itu dan merasa bahawa memang pada diri Rasulullah itu ada tanda-tanda kenabian. Namun, kedudukan dia sebagai seorang raja pelindung Kristen tidak memungkinkannya untuk meninggalkan agamanya. Tidak mahu masuk Islam kerana ada sesuatu yang dipertahankan, dan itu pun suatu kejujuran. Kepada orang-orang jujur yang tidak mahu masuk itulah Nabi Muhammad menyampaikan seruan yang tersebut dalam surah Ali Imran ayat ke-64. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahawa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahawa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah, bahawa kami adalah orang Muslim. Tegasnya bahawa Tuhan kami hormati sebagai umat yang pernah menerima kitab suci, baik Taurat ataupun Injil. Titik pertemuan kita ada, iaitu menyembah Allah. Kalau Tuhan tetap demikian, dan tidak menganggap sesama manusia jika menganggap Tuhan juga selain Allah. Kalau itu tidak bisa Tuhan lepaskan, silakanlah menyaksikan bahawa kami terus jadi orang Islam, menyerah bulat hanya kepada Allah saja. Surah Ali Imran turun di Madinah, iaitu setelah kekuasaan berdiri. Meskipun pandangan kita berbeza, kita masih bisa bertetangga secara jujur. Kerana pada pendirian kami, agama itu tidak bisa dipaksakan. Agama adalah soal petunjuk dan hidayah ilahi. Ini ditegaskan dalam kitab Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbezaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Karena itu, setelah Islam mencapai kekuasaan, orang-orang pemeluk agama lain, terutama Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, yang bernaung di bawah naungan bendera Islam diberi kebebasan beragama, sekadarnya hanya membayar jizyah tiap tahun yang sering lebih kecil dari zakat dan iuran lain yang wajib dibayar oleh orang Islam. Di zaman Umar bin Khattab, diadakan peraturan bahawa orang zimmi yang membayar jizyah itu, jika telah tua tidak diwajibkan membayar lagi, melainkan berhak menerima bantuan bulanan dari Baitul Mal. Ada muahid, iaitu yang membuat perjanjian ketundukan dan menerima perlindungan, dan ada yang bernama zimmi,
iaitu yang negerinya ditaklukkan. Kepada keduanya perlindungan tetap diberikan. Untuk melihat bukti toleransi Islam ketika menangnya itu, lihatlah kaum Kristen zimmi di negeri-negeri Islam yang hidup secara rukun dan damai sejak abad-abad Islam yang pertama. 1. Kaum Kristen Kopti di Mesir. Setelah Mesir ditaklukkan oleh tentara Islam di bawah pemimpin Panglima Perang, Amr bin Ash, di zaman Umar bin Khattab, sampai sekarang mereka masih tetap dalam kepercayaan agamanya. Barulah mereka kadang-kadang jadi congkak kalau datang penjajah barat ke negeri itu. Lalu ada yang menjadi kaki tangan musuh, seperti yang dilakukan oleh Yaakob ketika tentara Napoleon menduduki Mesir. Dia membentuk tentara sendiri untuk membantu Napoleon menghancurkan kekuasaan Islam yang melindunginya dan nenek moyangnya selama 12 abad lamanya. Setelah tentara Napoleon terpaksa juga meninggalkan Mesir, Yaakob terpaksa bersama dengan yang dipertuannya pindah ke Paris. 2. Gereja Kopti Ortodok Yunani pun sampai sekarang masih berpusat di Iskandaria, dengan tidak ada ganggu-gugat dari pihak penguasa Islam. 3. Pusat Gereja Ortodok Yunani sampai sekarang pun masih di Istanbul, yang dahulunya pusat kerajaan Roma Timur dan jatuh di bawah kekuasaan Turki Osmani, di bawah pemimpin Sultan Muhammad Penakluk tahun 1453. Dan sekarang pun masih tetap di Istanbul, kerana sejak semula mendapat perlindungan Khalifah. Bahkan, uskup besarnya oleh Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi Menteri Urusan Rakyat Baginda yang beragama Kristen. Namun ketika Turki mulai lemah, kerajaan Turki seharusnya pernah memerangi Turki dengan alasan hendak memperlindungi orang Kristen yang beratus tahun telah dilindungi Turki. Ketika Sri Paus Paulus ke-6 menziarahi rekannya kepala gereja Yunani di Istanbul, dia telah mendapat sambutan yang layak dari pemerintah Republik Turki, yang tetap menjaga tradisi kerajaan Osmani kerana demikianlah seharusnya orang Islam. Sebab, Nabi Muhammad sendiri pun menerima utusan Nasrani dari Najran di Madinah. Malah seketika utusan-utusan gereja Nasrani Najran itu menghadap Rasulullah. Dengan pakaian resmi mereka, dipersilakan ketika hendak menghadap dan berunding sekali lagi, untuk memakai pakaian biasa agar lebih santai dan tidak terlalu terikat. Karena itu, jelaslah pada ayat ke-8 surah Al-Mumtahanah tadi, sambungan dari ayat ke-7 bahawa orang Islam tidak dilarang oleh Tuhan bergaul, berhubungan dengan baik dan berlaku adil dengan Ahlul Kitab, yakni selama mereka tidak memerangi pihak Muslimin kerana agama dan tidak pula mengusir kaum Muslim dari kampung halamannya. Pada ayat ke-9 surah Al-Mumtahanah jelas pula diterangkan bahawa hubungan itu tidak diizinkan oleh Allah, dilarang keras kalau mereka telah memerangi kaum Muslimin di atas nama agama dan mereka telah mengeluarkan kaum Muslimin dari kampung halamannya, dan terang-terang pula mereka lakukan pengusiran itu, sebagaimana janji yang pernah diucapkan oleh mendiang Kaisar Haile Selassie di sidang Kongres Amerika bahawa dalam masa 20 tahun saja umat Islam di Ethiopia itu akan habis. Iaitu akan dikristenkan semua. Akan tetapi, Allah Maha Kuasa dari Sri Baginda Kaisar. Belum 20 tahun setelah Baginda bersabda demikian di hadapan Kongres Amerika, Baginda dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri dari kekuasaannya dan meninggal dalam tahanan, dan itu pun rumah tahanan bekas istana yang Baginda buat sendiri. Saat itu, berkobarlah pemberontakan kaum Muslimin, yang sudah 12 tahun lamanya di Eritrea yang menurut dekret Baginda disatukan Ethiopia. Di ujung ayat ke-9 yang kita jadikan pedoman dalam menegakkan toleransi itu, Tuhan menegaskan, siapa saja yang menganggap mereka sebagai kawan, mereka adalah orang yang zalim. Dalam surah Al-Maidah lebih tegas lagi, siapa di antara kamu yang mengambil mereka jadi kawan, adalah dia termasuk golongan mereka. Demikianlah bimbingan Tuhan kepada kaum Muslimin dalam Al-Quran dalam melakukan toleransi dan kerukunan hidup beragama, yang sudah 14 abad lamanya. Di dalam surah kedua, Al-Baqarah ayat 120 diberi peringatan lagi supaya kaum Muslimin lebih berhati-hati.
Dan sekali-kali tidaklah akan rela orang-orang Yahudi dan tidak pula orang Nasrani, sebelum kamu jadi pengikut agama mereka. Dengan berbagai akal dan usaha, pernah secara kasar atau secara halus, Islam hendak dijadikan minoritas atau habis sama sekali dari negeri ini bukan Islam. Karena selama 350 tahun dijajah itu, telah terbukti masih ada kekuatan iman kaum muslimin. Sekarang penjajah itu telah pergi, mulailah kita hidup rukun dan damai dengan saudara kita yang berlainan agama, tetapi sebangsa setanah air, dengan catatan bahawa usaha pihak luar menyambung usaha yang lama itu, tidaklah pernah berhenti, malah lebih giat. Karena kerugian telah banyak dan kaum muslimin bertambah banyak juga, dan mulai tahu akan harga dirinya. Masih saja ada orang yang berjuang mempertahankan iman agamanya. Maka, sejak dahulu sampai sekarang, dipakailah satu perkataan yang diucapkan kepada kaum muslimin dengan mengandung fanatik. Marilah kawan, kita taati anjuran pemerintah kita, bertoleransi, dan tegakkanlah kerukunan hidup beragama dengan teman sebangsa kita dari berbagai agama. Dalam mentaati anjuran pemerintah itu, pedoman kita sudah ada, ayat 7, 8, dan 9 surah Al-Muntahanah itu, dipatrikan dengan ayat 120 dari surah Al-Baqarah. Karena toleransi dengan melupakan bimbingan Al-Quran adalah toleransi yang akan membawa kita hanyut. Sedangkan Al-Quran bukanlah semata-mata untuk musabaqah tilawatil Quran. Janganlah lupa kawan, bahawa sebagai Muslim kita percaya kelak di belakang hidup yang sekarang ini, ada lagi hidup. Itulah hidup yang kekal dan itulah yang sejati hidup. Tindak tanduk kita selama di dunia ini yang hanya sejenak, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari akhirat. Lampiran keempat, Surat Pribadi kepada Presiden Soeharto. Jakarta, tanggal 29 April tahun 1976. Kehadapan Yang Mulia Pak Harto Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya mendoakan semoga perlindungan dan rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada diri Pak Harto, diberi kekuatan dan kesegaran, kesehatan, dan kejernihan pikiran dalam memimpin negara kita ini. Sesudah itu izinkanlah saya menyampaikan beberapa keterangan dan pandangan, sebagai rasa tanggungjawab saya di hadapan Allah, yang mendorong saya menyampaikannya di hadapan Pak Harto sebagai Kepala Negara. Tentu sudah sampai laporan kepada Pak Harto dari Menteri Agama bahawa dalam rapat pleno Majlis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Februari tahun 1976 di Ciputat, telah diambil kesepakatan bersama bahawa Majlis Ulama menyambut baik anjuran pemerintah untuk mengadakan suatu konsultasi bagi para pemimpin agama yang berada di Indonesia ini, dan Majlis Ulama bersedia bila diajak untuk mengadakan konsultasi itu oleh pemerintah. Di samping itu, Majlis Ulama pun mengusulkan kepada pemerintah agar kiranya anjuran yang selalu disebut Presiden di mana saja setiap ada kesempatan, agar umat beragama jangan dijadikan sasaran penyebaran agama lain, dengan tujuan memperbanyak jumlah pemeluk agama yang dipropagandakan itu. Demikian pula anjuran dari Menhankam Jenderal Panggabean dalam salah satu pidatonya di Aceh. Terus terang saya katakan, agar Pak Harto maklum adanya, bahawa dalam rapat pleno Majlis Ulama tersebut tidaklah mendapat tanggapan jika diadakan satu wadah tersendiri yang bersifat permanen, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil agama yang ada. DJI dari Protestan, MAUI dari Katolik, Majlis Ulama dari pihak Islam. Dipikirkan ketika itu bahawa wadah sebagai demikian itu bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan penyebaran agama lain, yang pusat kegiatannya memang diatur dari luar negeri. Wadah tersebut sekarang sudah terbentuk berkat usaha Menteri Agama Haji Alamsyah Ratu Perwira Negara. Namun Majlis Ulama akan tunduk dan setia pada pemerintah sebagai warga negara dan rakyat yang patuh, jika wadah itu ialah pemerintah sendiri, dalam hal ini Departemen Agama, yang memang telah mempunyai dirjen sendiri-sendiri dari seluruh agama yang ada di Indonesia.
Majlis Ulama memandang dan menimbang akan aman, damai dan rukun jika wadah itu ialah instansi pemerintah sendiri. Tegasnya, Majlis Ulama merasa keberatan jika duduk sama rendah, tegak sama tinggi, dalam satu wadah dengan pemeluk agama-agama yang lain itu, tetapi bersedia bila yang mempertemukan itu ialah badan pemerintah sendiri. Sebab, semua pemeluk agama itu, termasuk agama Islam, ialah rakyat dari pemerintah Indonesia, yang pasti bersedia datang dan merasa terhormat bila diundang. Pak Harto yang saya cintai, ada satu hal lagi yang sangat muskil diterima oleh golongan Islam, dan yang malah menggelisahkan dalam kalangan Majlis Ulama Indonesia, termasuk saya sendiri. Adalah diakui sahnya Sekretariat Kepercayaan atau golongan kepercayaan. Hal ini sangatlah mustahil rasanya kalau badan ini harus diakui pula sebagai suatu agama yang tidak mahu bernama agama, tetapi mengambil nama kepercayaan. Padahal menurut faham seluruh orang yang beragama, kata kepercayaan itu dalam bahasa Arabnya ialah iman. Dan selalu ulama-ulama Islam sejak zaman dahulu memberi arti iman itu dengan kepercayaan. Ulama-ulama yang merasa tanggungjawabnya dalam memimpin kaum muslimin di Indonesia ini, khususnya di Pulau Jawa, memandang bahawa Sekretariat Kepercayaan ini hanyalah pergantian nama atau istilah dari suatu gerakan yang telah tumbuh sejak agama Islam masuk ke tanah Jawa ini di awal abad ke-15. Kadang-kadang dia dinamai kebatinan, kadang-kadang dinamai klinik, kadang-kadang dinamai kejawen, bahkan kadang-kadang diberi nama yang lebih tegas, iaitu Gomojowo, disebutkan oleh Prof. Dr. K.K. Bird dalam Wither Islam, iaitu suatu usaha hendak membuat satu bentuk baru dari kepercayaan orang Jawa, yang melihat agama Islam sudah tersebar begitu pesat, sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat ditolak lagi. Karena itu, dia harus disesuaikan dengan agama yang lama, iaitu Hindu dan Buddha, dan digabungkan dengan kepercayaan pusaka nenek moyang. Ini adalah suatu hasil sinkretisme, mencari mana yang sesuai, meskipun dengan mengadakan penyesuaian itu timbul satu bentuk baru, yang tidak lagi Hindu, tidak pula Buddha dan jauh dari Islam. Malah kadang-kadang dipandanglah Islam dengan pandangan yang sinis dan penafsiran yang jauh dari aslinya, sebagaimana yang terdapat dalam sastra-sastra Ronggowarsito, bahkan terdapat juga dalam sastra Darmogandol. Sejak mulai zaman Islam di Giri, gerakan ini telah menimbulkan pertentangan di antara Sunan Giri dengan Syekh Siti Jenar. Gerakan inilah yang menimbulkan pertentangan hebat di antara Sunan Kudus dengan Adiwijoyo dan Ki Ageng Pengging. Ajaran Kaulo Gusti, aku adalah Tuhan. Syariat tidak perlu lagi, yang perlu ialah hakikat. Syekh Siti Jenar mengakui dirinya Allah. Karena golongannya masih kecil, dia dihukum, dibunuh oleh golongan Sunan Giri, sebab golongan dialah yang besar. Namun setelah Demak pindah ke Pajang dan Pajang pindah ke Mataram, dan Sultan Agung Hanyokrokusumo diganti oleh Amangkurat pertama, yakni Sunan Tegal Wangi, golongan Kaulo Gustilah yang menang. Karena Raja menganut paham itu, lalu penganut syariat, iaitu golongan ulama dan santri itu dimusnahkanlah sebanyak 6,000 orang, sebagaimana tersebut jelas dalam sejarah. 5 abad lebih pertentangan ini masih ada, tetapi halus sekali jalannya. Anutan dari orang-orang istana dan priai umumnya adalah Kaulo Gusti ini, disebut juga kejawen, bahkan disebut juga Gomojoyo. Anutan kaum kiai atau prasantri, ialah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Raja-raja Jawa yang bijaksana pandai mempergunakan keduanya dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak mempertemukan. Seumpama dalam kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, kaum kiai dan santri dibiarkan hidup dalam pemeliharaan masjid, diberi badan Yogoswaro, bahkan Sunan Solo ke-10 mendirikan pondok Mambaul Ulama untuk memupuk kaum santri. Dalam kebangkitan nasional Indonesia dari golongan santrilah timbul syarikat Islam di Lawaan Solo, Muhammadiyah di Kauman Yogyakarta, Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur. Kalangan kaum kejawen ini berjalan terus, tetapi tidak berani terang-terangan, sebab tidak dapat diterima oleh rakyat.
Mereka kadang-kadang mengakui dirinya juga orang Islam, tetapi dengan terus terang pula mengakui diri abangan. Ketika terjadi revolusi besar bangsa Indonesia, dengan segala kerendahan hati, beranilah saya menyatakan bahawa roh Islam sejati, semangat sunnah Nabi Muhammad, bukan semangat kaulo Gusti yang dapat bertempur melawan musuh, sebab mereka mempunyai keyakinan hidup merdeka, mati syahid.